Bang, gini, kita harus luruskan ya. Di sorga dan Yerusalem baru itu berbeda ya di Kristen. Oke, di Yerusalem baru itu nanti. Oke, kita bahas dulu sorga dan Yerusalem baru menurut Kristen dulu ya. Ya, oke. Sorga apa, Yerusalem baru apa? Oke. Baca di Alkitab kan, Yesus Ya. naik ke surga ya, hari ke-40 ya. Dia di sorga. Tapi itu Yerusalem baru itu turun dari sorga. Artinya Yerusalem baru ini suatu apa? Saya mau bilang apa ya ini? Kota kudus atau nanti makin jauh ya pertanyaan yang muncul nanti. Jadi Yerusalem baru ini berbeda dengan... apa-apa bang, nggak apa-apa. Oke. Jadi Yerusalem baru ini sebenarnya kumpulan dari orang-orang percaya. Itu aja sih. Oke, kalau surga kumpulan dari orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang percaya. Terus bedanya apa bang? Dengan apa? Yerusalem baru dengan surga itu apa bedanya? Kalau di Yerusalem baru kan tempat orang-orang yang percaya, di surga juga tempat orang-orang yang percaya. Lantas bedanya di mana? Enggak. Kalau kita baca di Alkitab itu endingnya, goalnya orang Kristen itu terbentuknya Yerusalem baru. Enggak gini bang. Di keyakinan Kristen Yerusalem baru ada, surga ada kan? Ya, itu dua hal yang berbeda loh bang. Nah, iya makanya saya tanya, apa definisi surga, apa definisi Yerusalem baru menurut iman Kristen? Coba, jangan pakai asumsi bang, coba. Kita kan bisa pakai bahasa yang akademis bang, bahasa akademis. Surga adalah, nah Yerusalem baru adalah, nah gitu. Nanti baru ketemu titik terangnya bang. Iya, saya menjelaskan ini pun saya pikir nggak bisa 100% sih, tapi mudah-mudahan bisa. Nggak, maksudnya yang nggak ngerti 100% abang atau kami? Mungkin abang, karena abang kan... Nah, coba jelaskan dulu, jelaskan dulu bang. Jangan framing bang, jelaskan dulu. Bagaimana mungkin abang mengatakan kami pusing sementara abang belum jelaskan? Jelaskan dulu, baru nampak hasilnya. Kerja dulu bang, baru ada hasil bang. Oke, saya buka ya. Teman-teman yang di bawah sabar ya, typingnya positif ya. Jadi gini bang, sorga ini tempat Allah bertata ya, tempat Allah bertata. Jadi Yerusalem. Berarti surga tempat Allah bertata. Berarti selain dari Allah nggak ada orang yang masuk surga gitu. Gimana? Surga itu tempat Allah bertahta. Berarti selain dari Allah nggak ada di surga. Bagaimana selain Allah? Abang mengatakan bahwa surga itu tempat Allah bertahta. Iya. Nah, selain dari Allah bertahta, ada nggak yang lain yang ngisi surga? Iya, Allah Tritunggal. Yesus kan waktu di hari ke-40 dia naik ke surga kan? Coba sabar bang, abang dengarkan. Tadi abang mengatakan bahwa surga itu tempat Allah bertahta, benar? Iya. Kira-kira nih, abang nih sebagai pengikut Yesus nih, besok masuk surga nggak? Pertanyaan kan nggak logis ini. Loh, kok nggak logis? Besok saya abang masuk surga besok atau enggak, itu aja. Itu surga kan itu kalau nanti maksudnya kalau... Aduh. Iya, abang kan besok sudah apa nih, secara jasmani udah mati nih, kemudian bangkit sebagai roh. Nah, setelah itu abang masuk surga nggak endingnya? Jadi Don Free ini teman kita Kristen yang dari dulu memang tidak pernah berdebat hebat. Dia hanya menjelaskan saja, entah pakai dalil atau enggak. Saya selama ini tuh membiarkan saja penjelasan Don Free karena apa ya? Kalau aku sih ngerti maksud Don Free gitu loh, ya kan Don? Bukan kan argumentasinya Don Free gini tadi, surga itu tempat Allah bertahta kan begitu. Jadi seolah tempat Tuhan bertahta doang, sementara apa nggak ada yang lain di surga? Begitu malaikat Tuhan, nanti kalian kan masuk surga juga. Sebenarnya diksinya Don Free yang ditanggapi sama Rahmat begitu loh Don. Kurang lebih begitu. Makanya tadi dari awal bang saya minta definisi. Sebagai host gini ya, saya selalu mengarahkan ya, baik itu tamu ataupun
sebagai tuan rumah ya di sini. Diskusi itu sesuai dengan akademis, maksudnya seperti menjelaskan tentang sesuatu, misal seperti surga. Di dalam iman Kristen, surga adalah. Nah, kemudian di dalam ayat ini dijelaskan bahwa aktivitas di surga seperti ini. Adapun tuduhan orang-orang Islam seperti ini, ada kalanya tidak benar. Nah, itu kan sesuai dengan fakta dan realita yang tercatat dalam Alkitab. Sama seperti Uni menjelaskan tadi. Nah, makanya saya tanya dari awal supaya kita tidak ngambang kemana-mana. Ini juga habis waktu loh Bang, udah habis udah lebih setengah jam loh. Definisi surga dan Yerusalem baru saja belum ketemu kita. Nah, gitu. Sudah dijelaskan, kamu coba bertanya, besok kamu mati, kayak gitu kan? Itu nggak logis pertanyaannya. Coba itu. berdasarkan Alkitab berdasarkan Alkitab apa definisi surga dan apa definisi Yerusalem baru, coba. Saya sudah jawab, abang coba memancing yang nggak logis pertanyaan selanjutnya. Abang jawab tadi bahwa di Yerusalem baru adalah tempat orang-orang yang percaya. Di surga juga tempat orang-orang yang percaya. Lantas bedanya apa? Berarti dari segi fungsi dia sama. Nah, kemudian abang jawab lagi, di surga itu adalah tempat Allah bertahta. Makanya saya tanya, selain dari Allah bertahta, ada nggak yang mengisi surga? Abang nggak bisa jawab. Juga nggak bisa jawab, Bang. Coba jawab. Kalau kita rekaman ini, saya tidak pernah bilang di surga itu tempat orang-orang percaya. Yerusalem baru itu kumpulan orang percaya. Terus abang tanya kan kayak framing, kamu besok ke surga nggak? Saya mati dong. Itu kan nggak bagus kayak host kayak gitu. Sudah ganti aja ini yang host. Loh, kok saya diganti? Masa mau Saya tanya aja ya. Ganti. Bang Don Free nih sebagai Kristen, pengikut Kristus ya. Oke, Bang Don Free sebagai pengikut Kristus, sebagai Kristen, dia masuk surga atau tidak? Cuman jawab iya atau tidak aja, kok apa susahnya sih? Iya, oke. Kalau tanya saya masuk surga atau tidak, itu orang percaya itu sudah selamat. Jadi endingnya itu, iya, pertanyaan itu kurang tepat sih menurut saya. Yang Jadi, tepatnya kayak mana, Bang? Coba. Bagaimana? Yang tepat kayak mana? Berarti kalau ada orang bertanya, kalian masuk surga atau enggak? Itu enggak tepat pertanyaannya gitu. Iya, karena endingnya itu Yerusalem baru orang Kristen. Baca di Wahyu lah. Ya. Iya. Oke. Saya bilang dari awal itu surga dan itu harus dibedakan dulu. Nanti Makanya saya pertanyaan- tanya bedanya di mana? Pengertiannya apa? Definisinya secara definitif nih apa? Secara definisi apa? Nanti lihat perbedaannya apa, persamaannya apa. Bisa nggak abang jelaskan? Paham nggak apa maksud saya sebagai host? Ya, oke. Kalau tanya definisi jangan lagi besok kamu mati ya. Pertanyaan nggak seperti itu kan? Kamu besok ke surga. Coba bang. Oke. Definisi surga apa? Jadi saya tanya, host kamu besok masuk surga nggak? Kamu nggak bisa Definisi jawab. surga apa? Pertanyaan kamu tadi setelah saya menjelaskan surga, kamu bilang kamu besok ke surga. Itu kan nggak gitu host. Aduh, malah ngatur host. Nggak bisa jawab nggak bang? Definisi surga apa? Sudah dijawab tadi. Diputar apa? aja rekaman ini. Nggak, saya nggak rekam. Coba bisa ulang nggak? Diskusi itu seperti itu bang. Bukan diskusi juga, pertanyaan selanjutnya jangan tolol ya. Baik teman-teman ya, kita kasih ketawa dulu lah. Aplaus. Kami nggak tahu definisi surga menurut iman Kristen, makanya abang jelaskan apa definisi surga. Kami tunggu penjelasannya apa. Tadi abang katakan tempat Allah bertahta. Iya, Itu aja. Sudah, itu tahu. Terus Oke, abang- Yerusalem apa? Itu enggak. Yerusalem apa? Yerusalem baru apa? Tadi sudah dibilang. Tempat Abang sudah dengar. tempat orang-orang yang percaya. Sudah. Terus bisa Oke. jawab. Kenapa tanya lagi? Oke, tempat orang-orang yang percaya. Nah, di surga berarti orang-orang yang percaya tidak punya tempat, benar? Betul. Oke. Nah, itu kan jelas kalau dari tadi ngomong. Ini kan sudah abang sudah tahu. Ngapain tanya Oke. lagi? Nah, jadi endingnya Yerusalem baru, bukan surga. Iya. Oke. Apa aja aktivitas di Yerusalem baru, Bang? Kalau boleh tahu. Intinya ada puji-pujian. Sudah nggak ada aktivitas fisik ya bang. Karena kita juga belum ke sana kan. Loh. Tapi di sana. Abang kalau puji-pujian- puji-pujian itu nggak aktivitas fisik? Enggak, itu kan alam rohani bang. Oke.
Yang ke gereja hari Minggu itu nyanyi-nyanyi puji-pujian tuh Kak fisik. Iya, jadi manusia sekarang ada penghidupan fisik dan rohani kan seperti itu. Yang rohani itu Oke. nggak bisa kelihatan kan sudah dijelaskan di awal. Masa kita putar-putar lagi Ya. pertanyaannya? Berarti yang memuji-muji itu rohani, bukan jasmani. Ini aja yang bertanya host cuma menjembatannya aja, fasilitasnya aja. Kalau host tanya kayak gini, jauh. Oke, oke, saya cuma menjembatani. Oke, Uni, dia sudah apa Uni? Nggak, sebagai host saya cuma menjembatani aja. Lanjutlah Uni. Ya, kalau saya sama Don Sri mah ya saya tahulah paling jawabannya ya begitu. Apalagi yang mau diinin. Dan dia juga nggak akan bertanya tentang Islam, gitu aja sih. Saya butuh orang yang bertanya tentang Islam aja biar saya jawab. Saya di satu pertanyaan nih. Silakan. Ini tentang surga ya. Surga Silakan. Muslim itu kayak gimana atau lebihnya dari agama lain lah. Saya tadi sudah jelaskan sebenarnya. Yang pertama, surganya umat Islam itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga. Dan yang perlu dipahami bahwa kami umat Islam ini mempercayai bahwa manusia ini akan dibangkitkan sebagaimana manusia dihadirkan ke dunia. Kenapa? Ini sebenarnya berkaitan dengan keadilan Tuhan. Ketika rahmat yang berdosa di dunia adalah tangannya, maka tangannya yang berdosa itu yang harus dihukum, bukan rohnya. Karena yang menikmati adalah tangannya yang daging itu. Begitu juga ketika dia masuk ke surga, dia lelah selama ini bekerja, yang capek itu adalah tangannya. Maka seluruh tubuhnya yang capek itulah yang akan menikmati janji Allah di surga nanti. Maka kami percaya ingatan tidak akan dihilangkan. Kalau ingatan dihilangkan, pelaku kejahatan itu akan lupa kalau dia pernah berbuat jahat. Dan itu tidak akan membuat manusia itu menjadi makhluk yang spesial. Kemudian keadilan itu tidak ditegakkan oleh Tuhan. Karena seandainya kamu sudah banyak dosa dan tiba-tiba dihilangkan ingatan kamu, bagaimana dengan korban-korban kejahatan kamu di bumi yang belum teradili? Jadi dalam Islam itu masuk akal ya. Nah, bahkan kita kalau bicara tentang surga versi Islam, Allah gambarkan, Allah beri gambaran di mana gambaran itu adalah tempat yang menenangkan, tempat idaman seluruh manusia, di mana ada tempat tinggal yang air mengalir di bawahnya. Air mengalir di bawahnya. Di jannah itu dalam bahasa Arabnya artinya juga bisa disebut sebagai kebun. Bahkan kebun-kebun di dunia pun ada yang disebut sebagai jannah, yaitu kebun-kebunnya orang Ad kalau saya tidak salah ya, yang dihukum oleh Allah. Ya, jadi segala kenikmatan yang diridhoi oleh Allah tentunya, karena ahli surga adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang suami istri tidak akan bercerai di surga. Anak akan berkumpul dengan orang tuanya, keluarga yang sama-sama muslim akan berkumpul dengan saudaranya yang sama-sama muslim. Saudara yang sama-sama kufur akan berkumpul di neraka dengan saudaranya yang sama-sama kufur. Kurang lebih seperti itu, Don Free. Itu surga yang dijanjikan oleh Allah, di mana ini masuk akal. Sistem yang membuat kita menikmati sesuatu karena adanya keinginan. Kalau tidak ada keinginan, apa kenikmatan tidak akan ada. Karena kenikmatan itu karena keinginan terpenuhi. Nah, Oke, Uni, kalau di izin surga Uni ya, silakan. Oh, Bang dan Free, boleh saya bertanya satu, Bang? Belum selesai Uni, kasihan dia masih jelas. Enggak apa-apa. Uni udah bilang silahkan, nggak apa-apa. Boleh bertanya nggak satu? Boleh satu ya, Bang. Oke. Tadi kan Abang katakan bahwa di surga, bahwa di Yerusalem baru. Ada Uni ini yang sampaikan bahwa endingnya di dalam iman Kristen itu kan tidak ada aktivitas-aktivitas fisik duniawi. Yang ada di sana seperti pujian-pujian, benar? Iya. Nah, menurut Abang nih, mana yang enak nanti tuh pas di dunia sekarang daripada di Yerusalem baru atau Ngelek. mana yang lebih enak? Kalau di dunia kan kita bisa puji-pujian juga bisa di dunia. Nah, di Yerusalem baru nanti juga bisa puji-pujian. Tapi yang bisa di dunia, yang enak-enak di dunia sekarang nggak ada lagi di Yerusalem baru. Kira-kira mana yang lebih enak nanti di dunia daripada di Yerusalem baru? Ini versi saya ya, Bang.
Ya nggak mungkin versi Uni lah yang saya tanya abang kan. Mana yang lebih enak kira-kira? Bang, kalau ditanya di Yerusalem Baru, saya pilih Yerusalem Baru. Karena kenapa? Enggak, saya nggak tanya pilihan abang mau yang mana. Saya tanya mana yang lebih enak. Iya, lebih enak itu Yerusalem Baru karena sifatnya kekal. Hari ini kita enak mau makan banyak atau apa di dunia ini sifatnya sementara aja. Oke, Jadi kalau berarti Yerusalem Baru. berarti di sana kita hidup kekal, terus kerja kita cuman muji-muji tiap hari. Iya, kurang lebih gitulah. Oke, mungkin lanjut Uni, ada yang mau masih bisa didiskusikan? Kalau tidak mungkin kita ganti ya dengan karena masih banyak juga ini yang antri. Saya gini ya Bang. Lagi makan saya sedikit. Oke, saya disclaimer ya bahwa saya tidak ada menghina ataupun apa ya. Saya cuma menerima dari apa yang abang jawab gitu. Kalau abang mengatakan bahwa di Yerusalem Baru lebih enak daripada dunia, ya itu pilihan abang gitu kan, itu keyakinan abang. Gitu. Oke. Ya, Bang, thank you ya Bang Rahmat ya. Oke. Mohon maaf kalau ada kata-kata tadi yang salah, mohon maaf, jangan simpan di hati. Anggap itu joke aja ya. Uni, thank you juga ya. Oke, makasih Bang. Teh. Assalamualaikum. Yo. Jadi teman-teman, kalau saya dikatakan di surga itu ada 72 bidadari, masuk akal sih. Karena kan sesuatu yang di surga itu jauh lebih enak daripada dunia. Benar nggak Uni? Saya bacakan ya surga versi Kristen menurut scholar mereka ya. Ini saya ambil di jurnalnya Kristenan sendiri ya teman-teman. Nih. Jadi kegiatan surganya orang-orang Kristen nih. Menurut Erikson ada aktivitas di surga yaitu berhenti atau istirahat, penyembahan dan pelayanan. Jadi kerjaan mereka hanya istirahat, menyembah, melayan. Itu kekal selama-lamanya. Menyembah, melayani, itu kekal. Bayangkan ya, satu Tuhan disembah dan dilayani oleh ribuan orang, dan itu mereka serentak semua seperti itu, tidak melakukan apapun. Karena itu menurut Erikson. Nah, dan ini ada di dalam jurnal. Ya, bentar, satu lagi. Kegiatan lain di surga adalah penyembahan dan sekaligus pelayanan kepada Allah. Ya udah itu aja. Menyembah, melayani. Gitu aja terus. Oh. Kali ya, Rahmat. Ya, agak ngelek nih. Berarti nih, saya mewakili bertanya mungkin kepada Uni ya. Uni jelaskan sesuai dengan itu ya. Biar mungkin mewakili dari teman-teman yang di bawah ya. Lebih tepatnya. Lantas kalau seperti itu nih ya, berarti nggak ada dong balasan baik untuk amal-amal baik nanti di sana. Dulu pernah ada orang Kristen yang menjelaskan kita kan diberikan mahkota dan perhiasan lah. Bagaimana itu? Apakah mahkota dan perhiasannya rohani juga? Saya nggak tahu tuh. Oh gitu ya. Ya soalnya kan saya mikirnya gini Uni kan. Di dunia kan misalnya kita dilarang untuk berzina, laki-laki dan perempuan yang belum nikah melakukan hal-hal seperti itu. Karena hadiahnya di surga jauh lebih bagus. Itu kan ada hadiah nanti diterima sebagai imbalan dari Tuhan. Nah, kalau misalnya nih, yang di sana nanti kita cuma muji-muji. Nah, lantas fungsi untuk menahan diri supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk di dunia ini, apa tujuannya gitu? Apakah hanya sekedar syarat untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan supaya bisa masuk ke kota Yerusalem Baru aja atau kayak mana gitu kan? Yang bilang umat Kristen harus kalau kita kan ada jelas. Dunia siapa? Hah? Yang mengatakan umat Kristen yang harus menahan dirinya siapa? Karena justru mereka percaya tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Itu kenapa Yesus harus hadir ke dunia untuk menebus dosa mereka kan? Nggak dengar kata pendeta kemarin yang berbicara di atas podium, seorang pendeta wanita. Umat Islam itu kenapa mereka jauh lebih baik? Karena mereka tahu dengan kebaikan lah mereka bisa masuk surga. Sementara kita kasih karunia, makanya kita gampang berbuat sesuatu yang salah karena kita kasih karunia itu kata pendeta itu. Ya, siapa ini bilang ada yang kalau typing Uni. Ada yang typing masuk surga aja mah udah lebih dari semuanya. Ya, kalau masuk surga itu ada berbagai macam kenikmatan ya. Benar. Detrux mau naik itu. Mana dia? Oke.
Wah, ngeri nih. Dari profilnya aja udah ngeri. Silakan Bang, selamat malam. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu dengan siapa di mana dan beragama apa Bang? Selamat malam. Agama saya Kristen, Bang. Oh, Masya Allah. Ya silakan Bang. Oke. Ya, kita mau tanya nih, Bang. Karena ini judulnya kan surga Islam dan Kristen ya. Benar. Ini ya di sini saya bukan mau mendebat tapi mau nanya ya, Bang. Ya artinya di sini nggak ada unsur menghina lah. Iya. Tapi lebih ke bertanya. Jadi gini, Bang, saya pernah dengar dari teman-teman pergaulan saya, karena saya berteman dengan banyak teman-teman Muslim gitu loh, dan banyak yang ngomong katanya surganya Islam itu kan begini begitu dan segala macam. Nah saya juga baca nih, tapi bukan baca di Al-Quran ya Bang ya, tapi baca di salah satu artikel itu ada ayat Al-Quran, Quran surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 36. Bisa dibacain nggak Bang? Saya soalnya nggak terlalu bisa baca Al-Quran Bang. Terjemahan boleh? Baca terjemahannya. Kamu aja baca terjemahannya biar kita tahu poin pertanyaannya apa. Intinya gini Kak. Intinya Langsung saja poinnya apa? Ntar. Halo. Ya. Monggo. Oh, nggak ada suaranya. Halo Bang. Ya. Ya Bang. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari-bidadari itu Bang. Terus? Iya, terus? Pertanyaannya, apakah bidadari itu ada gitu? Dan kami membuat mereka perawan-perawan seperti itu Bang. Menciptakan Iya. mereka perawan-perawan. Terus apa? Pertanyaannya apa? Kami umat Islam tahu tentang hal itu. Pertanyaannya apa? Bahkan saya sudah jelaskan tadi itu. Pertanyaannya apa? Gitu. Pertanyaan gini Kak. Kalau di kami Kristen kan surga itu kan lebih konteksnya adalah rohani ya Kak ya. Tapi kok di surganya Islam itu masih duniawi aja gitu loh, tentang keperawanan, tentang kedagingan mantap. gitu loh. Oke. Jadi kok tidak ada, maksudnya mohon izin Kak, jadi tidak ada Ya. damai kayak gitu, hanya untuk memuaskan hasrat aja gitu Kak yang saya tangkap. Oke, satu Gimana? pertanyaan sebelum saya menjawab. Tunjukkan di dalil kitab kamu bahwa hubungan intim suami istri itu sesuatu yang keji, sesuatu yang sangat najis, sesuatu yang mencederai kekudusan. Coba tunjukin dalilnya, satu itu. Yang kedua, saya sudah jelaskan bahwa surganya umat Islam, tolong di-mute dulu karena kamu noise. Surga umat Islam itu adalah berbentuk eskatologi, goib, dan belum ada yang pernah melihat dan mendengarnya. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa mengatakan sama dengan dunia? Masalah kedagingan, kami memang percaya bahwa kami dibangkitkan dengan tubuh utuh seperti yang saya sudah katakan tadi. Terlalu tidak adil kalau ada Tuhan ketika dia menghadirkan manusia dengan daging, lalu ada peristiwa di mana seseorang memperkodok anak-anak orang atau memperkodok perempuan, yang menikmati adalah kelaminnya, lalu kelaminnya dibiarkan hancur dan yang dihukum adalah rohnya. Ini aneh ya. Ada seseorang yang melakukan kebohongan dengan lidahnya, lalu nanti lidahnya mati dihancurkan. Yang dihukum adalah rohnya. Apanya yang mau dihukum? Yang berbohong adalah lidahnya di dunia. Dalam Islam itu, ketika kami melakukan kejahatan dengan tubuh kami, maka tubuh ini yang bertanggung jawab. Makanya make sense kalau seandainya Islam itu menjelaskan bahwa kami akan dibangkitkan sebagaimana manusia seperti semula. Nah, apa permasalahannya? Tunggu, saya ingin tahu nih, bidadari yang di perawan itu apa kaitannya dengan kesucian surga? Di mana dikatakan bahwa seorang wanita perawan, hubungan intim suami istri adalah hal kekejian di hadapan Tuhan dan merusak kekudusan Tuhan? Atau coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Dasar apa yang kamu gunakan untuk mengklaim bahwa surga kamu itu suci karena tidak ada kawin mawin? Coba jelaskan ke saya, ya. Coba jelaskan. Karena dalam Matius pasal 19 nomor 29 yang dijanjikan Yesus untuk orang yang mengikuti dia semua berdasarkan kedagingan. Kamu baca saja.
Tidak ada rohani di situ. Tapi semua yang berbau daging, kenikmatan berbau daging. Bahkan di situ tertulis istri 100 orang. Walaupun di dalam kitab terjemahan bahasa Indonesianya dihilangkan kata istrinya. Memang mencurigakan kok bisa dihilangkan. Tapi kalau kamu rujuk kepada King James Version-nya yang mengambil dari Textus Receptus katanya ya, kalau tidak salah ya, ada tertulis bahasa aslinya Guneika diganti 100 kali lipat. Jadi yang bingungnya saya adalah kalian yang mengklaim nanti bahwa kalian jadi roh. Elia naik apakah jadi roh? Henok ke surga jadi roh. Yesus ke surga naik roh emang? Dari mana dasar mengatakan bahwa kalian itu jadi roh nanti di surga? Ajaran Paulus. Tuhan itu adalah roh. Maka nanti kita menyembah dalam roh. Sementara Tuhan kalian jadi manusia. Naik ke surga apakah dia berubah? Ini saya tunjukin dalilnya bahwa Yesus tidak berubah ya. Tunjukin dalilnya. Ya, nih. Jadi aneh saja kalau ada yang ngaku-ngaku, oh kami nanti jadi malaikat gitu. Nah, coba kamu jawab ini. Dan tolong ya, parameter bahwa kesucian surga itu dirusak karena ada hal kawin mawin itu siapa yang menjelaskan itu? Tolong ya, tolong bawakan dalilnya. Biar kita enak diskusinya. Kalau parameter kamu sendiri, emang kamu tahu apa tentang surga kamu gitu ya? Silakan. Jadi, tidak ada keanehan ketika ada perawan-perawan yang disucikan oleh Tuhan. Karena bedanya surga dengan dunia adalah semua kenikmatan yang mana umat... Sebentar. Saya sedang menjelaskan. Tidak ada nas dalam kitab kamu yang mengatakan pernikahan suami istri adalah hal yang keji, hal yang najis di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan Bani Israel sendiri memerintahkan beranak cucu lah. Itu perintah Tuhan. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia dengan kelaminnya, satu paket dengan kelaminnya ya. Nah artinya apa? Masa Tuhan menciptakan kelamin lalu melarang untuk digunakan kelamin itu? Dan tunjukkan kepada saya bahwa Yesus, Henok dan Elia naik ke surga tanpa daging dan tidak punya kelamin. Jadi kamu punya preposisi penjelasan di kitab kamu. Saya detailkan aja Kak ya. Pertanyaan sebenarnya bukan itu sih Kak. Ya masalah kalian mengawin tuh gak masalah sih Kak. Cuman bahasanya itu kan mereka gadis-gadis lalu 72 bidadari. Artinya kan lebih dari satu gitu loh Kak istri. Nah itu yang jadi pertanyaan kami gitu. Kalau cuma kenapa di dunia saja boleh poligami kok apalagi di surga? Kenapa memangnya? Nah, justru itulah Kak pertanyaan saya kok. Ya masalahnya kenapa? Ya masalahnya. Enggak, ya, masalahnya apa? Gini Kak, di ajaran kami kan. Baca Matius 19:29. No, bohong. Baca Matius 19:29. Kamu bilang istri cuma satu. Baca dulu Matius 19:29. Kitab kamu itu Yesus menjanjikan 100 istri loh. Gimana sih? Jangan ngarang-ngarang Kak. Gak boleh gitu. Baca dulu. Kalau kamu tuduh saya mengarang, baca dulu. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Aduh, ini anak diajarin Bible-nya malah nggak percaya. Nih, saya tunjukin dalil deh. Kalau sama saya itu nih. Kalau di Kristen itu Kak, apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan manusia Kak. Buktinya di surga kalian bercerai kan nggak ada kawin mawin. Emang ada suami istri di surga? Justru itu. Iya Tuhan kalian di dunia aja. Kalau di surga itu sudah tidak ada lagi Kak duniawi. Ya Kak. udah, Semua Tuhan kalian menikahkan kalian di dunia, di surga diperceraikan kalian. Ya kami tidak ada di sana kawin mengawin lagi Kak. Kita sudah. Siapa bilang? Saya tanya, kelamin Yesus waktu dia ke surga tinggal apa hilang di dunia? Henok pakai kelamin atau enggak? Si Elia naik ke surga pakai kelamin atau enggak? Coba kita jawab. Pertanyaannya eksplisit aja Kak. Aduh, kenapa sih nggak mampu menjelaskan imannya sendiri? Saya sudah jelaskan iman saya nih. Kamu coba landasan berpikir kalian, azas dari penjelasan kitabmu itu pakai ayat mana gitu loh? Bahwa di kami nggak ada surga, kawin-kawin mana dalilnya? Menjelaskan itu nggak perlu marah-marah Kak. Saya ini tegas. Orang Islam diperintahkan untuk tegas, apalagi seorang perempuan nggak boleh seperti itu ya. Apalagi orang bebal kalau dikasih tahu sekali pertanyaan nggak mau jawab tuh, harus berulang. Dosen itu kalau ngajarin tuh, anak-anak buka buku kalian, nggak juga dengar, anak-anak buka buku kalian. Begitu cara dalam Islam itu tegas kalau memberi pengajaran. Kamu lihat pendeta-pendeta kamu tuh teriak-teriak di podium. Sebagai seorang perempuan adil nggak Kak? Laki-laki nikah 72 bidadari. Adil lah. Emang mama kamu mau di geng-beng? Gini Kak. Tunggu, mau ibu kamu di geng-beng memangnya? Enggak. Kamu mau kakak perempuan kamu di geng-beng? Kok nggak adil banget di Islam itu perempuan? Ya udah kalau begitu kamu berarti menurut kamu perempuan itu boleh di geng-beng gitu, dipakai rame-rame gitu? Wow. Kalau kamu punya anak perempuan dan laki-laki kembar, ketika mereka ulang tahun, ketika yang perempuan minta Barbie, kamu itu benar-benar terjadi loh. Oh, ya diskriminasi ya.
misalnya lebih dari dua istri, 3 istri, sedangkan perempuan tidak boleh menikah. Artinya surga di Islam itu memang perempuan dan laki-laki itu memang benar-benar dibedakan sekali ya Kak ya. Perempuan dengan laki-laki tentu berbeda. Perempuan itu, saya nggak tahu kalau kamu mau ibu kamu digengbeng ya. Mungkin menurut kamu keadilan ketika seandainya kamu adalah orang Islam dan ibu kamu Islam, kamu akan menuntut supaya ibumu juga diberikan laki-laki banyak supaya ibumu bisa digengbeng. Wanita muslim justru seperti itu tidak masuk surga. Wanita yang memikirkan digengbeng itu tidak akan masuk surga. Wanita mana yang mau digengbeng? Nah, saya tidak tahu ya kamu mewakili perempuan mana gitu loh. Perempuan mana yang kamu wakili? Coba perempuan-perempuan di bawah. Saya tanya pada kalian, ada tidak kalian yang mau digengbeng? Tidak ada perempuan yang mau diduakan Kak, saya pikir. Loh, makanya ketika di surga, tunggu, kamu sudah jadi perempuan. Bentar, kamu pernah jadi perempuan? Kamu pernah jadi perempuan? Saya tanya dulu, kamu pernah? No, saya bertanya, kamu pernah? Saya tanya, kamu bicara, kamu bicara perempuan, ini urusan perempuan. Kamu pernah jadi perempuan nggak? Tunggu, saya tanya, kamu pernah jadi perempuan nggak? Enggak, itu bukan itu pertanyaannya Kak. Ketika kamu mewakili suara perempuan, kamu pernah jadi perempuan nggak? Ya saya kan ngerasa kalau misalnya perempuan. Kamu jadi perempuan gitu, pernah Kak. tidak? Kenapa kamu berhak mensuarakan suara perempuan? Kamu pernah nggak jadi perempuan? Itu dulu. Kalau kamu bukan perempuan, jangan sok-sok jadi wanita di hadapan kami gitu loh. Apalagi kamu berbicara tentang wanita muslim, ya. Jadi tolong, kalau kamu belum pernah menjadi perempuan, jangan sok-sok mengerti bagaimana perempuan. Kakak kok bela laki-laki? Di awal kamu mengatakan nggak adil Tuhan, harusnya perempuan juga dapat bidadara. Kemudian kamu kontradiksi dengan pernyataan kamu, saya nggak ada perempuan yang mau diduakan. Pertanyaan kamu saja sudah kontradiksi. Ya. Jadi aneh ya, tolong ya, gini ya. Kalau kamu mengklaim, kamu tadi mengklaim tentang ajaran kamu di surga kami nggak ada. Dalilnya mana? Saya bicara pakai dalil. Dalilnya mana? Penjelasan kitab kamu itu mana? Kamu dari asumsi pribadi. Tolonglah jangan bawa asumsi di hadapan saya gini. Tunjukkan kepada saya bahwa di surga kamu itu tidak ya seperti yang kamu imani. Mana dalilnya? Surga kami hidup kekal Kak. Dalilnya mana? Dalilnya, saya minta dalilnya. Aduh, nih anak kalau ngomong mah. Gini Kak, maksud saya itu kok di surga Islam Kamu itu coba kalau kamu suatu laki-laki gitu loh Kak, kayak seolah-olah gimana ya Kak, ya? Sip. Oke. Kayak saya tuh ngerasa sebagai laki-laki kayak gimana, surga itu kan tempat yang sangat suci Kak, kok masa banyak sekali hal-hal semacam itu gitu loh Kak. Oke. Kamu pernah ke surga nggak? Yakin saya hanya dengar aja Kak. Ya udah, kalau kamu nggak pernah lihat surga, jangan sok tahu. Pertama, jangankan di surga ya. Tuhan Bani Israel saja membolehkan Salomo punya 1000 istri, membolehkan Yakub punya 4 istri, membolehkan Abraham punya gundik, membolehkan David punya gundik. Loh, kok kamu ngatur Tuhannya Bani Israel? Mentang-mentang Tuhan kamu nggak nikah, lalu kamu samain dengan Tuhannya Bani Israel. Bilangan pasal 31 nomor 25. Tuhan meminta upeti perawan sekitar berapa ribu orang itu. Kamu baca kitabnya Perjanjian Lama lah. Jadi biar kamu mengerti bagaimana bahwa Tuhan saja, bahkan Tuhan memberikan Daud istri-istri tuannya diberikan kepada. Tuhannya Bani Israel sendiri yang memberikan Daud istri-istri orang untuk dipakai oleh Daud. Lalu kamu bilang, di surga nanti nggak ada begitu. Tuhannya Bani Israel saja mengizinkan nabi-nabinya Daud dan Ibrahim punya gundik di dunia. Kok tiba-tiba di surga berubah pikiran dia? Gini Kak, maksud saya itu kan mulai dari kalau bicara pakai dalil, jangan pakai asumsi lah. Saya tidak melayani orang asumsi ya. Pertama, kamu menjelaskan iman kamu di surga saya begini. Dalilnya saya minta. Dalil mana? Dari tadi nggak ada dalil nih kalau ngomong. Oke, Uni, izin ya Uni ya. Ya, Izin lanjut. Bang D, apa namanya ini? Oke, saya potong ya. Mungkin saya ingin bertanya kepada siapa namanya ini ya, Bang D Truth. Menurut abang nih, ketika abang melihat di dunia ini nih laki-laki yang punya istri 4, apa yang terlintas di pikiran abang? Laki-laki itu punya nafsu gitu loh, hanya memuaskan nafsunya aja gitu loh. Bentar nih. Ketidakadilan. Seperti itu Bang. Oh, letak ketidakadilan ini mana? Ya mana ada Bang, perempuan itu mau diduakan Bang. Saya pikir siapa bilang? Kalau perempuan normal yang enggak, saya bertanya, siapa yang bilang? Ya, coba tanya istri abang gitu loh Bang. Saya belum punya istri. Makanya saya tanya siapa yang bilang bahwasanya perempuan tuh nggak ada yang mau diduakan, siapa yang bilang? Coba tanya aja Bang, hampir di seluruh dunia ini tidak ada perempuan yang mau diduakan. Saya tanya siapa yang bilang? Ya yang jelas istri saya, itu yang pertama. Istri abang, kenapa? Karena kualitas keimanannya belum sampai untuk menerima di poligami. Jelas kan? Itu satu poinnya. Yang kedua, apalagi?
Ketika abang melihat, bentar ya Uni ya, ketika abang melihat laki-laki yang poligami, apalagi yang terbayang selain dari itu? Laki-laki itu tidak baik moralnya gitu bang. Dari mana abang mengatakan bahwasanya orang yang punya istri dua tidak baik moralnya? Jangan asumsi di sini, pakai data, pakai logik. Ayo, Ya, ini abang secara tidak langsung abang menjadi musuh bagi orang-orang yang berpoligami, bang. Gini bang, Dia menjadi musuhnya Daud. Dia bilang Daud tidak Ya. bermoral. Dia bilang Abraham tidak bermoral. Dia bilang Yakub tidak bermoral. Dia Nah. bilang Musa pun ada dua pendapat. Benar. Musa itu menikahi perempuan Kus dan Zipora. Ada yang mengatakan Nah, itu Zipora itu ada perempuan Kus. Saya bacakan dulu satu-satu. Saya nggak usah saya dari tadi Bentar dulu, nunggu Bang. dalil tapi kamu nggak jelaskan ya. Ini Yesusmu saja. Ini warna merah perkataan Yesusmu. Apa yang dijanjikan Yesusmu? Ini ya, kamu pikir nggak adil? Ini kamu tuntut sama Yesusmu aja. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bab Aduh. Keben Uni. Teman-teman. Uni Keben katanya ada aktivitas seksual dasar si Oten. Main lapor-lapor. Jadi gitu ya teman-teman. Saya sudah sampaikan dari awal, kalau ke atas tuh pakai dalil, pakai data, apalagi Uni, yang dilawan Uni, takut kebongkar, main report lagi akunnya. Yang tanya kenapa kena ban Uni kena ban mungkin sekitar 10 menit itu teman-teman. Tadi saya tanyakan sudah jelas, ketika kita melihat laki-laki yang punya 2 istri, apa yang terfikir? Gak baik moralnya. Dari mana kita katakan orang yang punya 2 istri langsung moralnya gak baik? Oke, ini udah ada ya. Bahaya. Gitu nih. Memang segala cara. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Nah, kita mungkin ada perkataan-perkataan yang ini mungkin mati itu. Oke lah, kita pelan-pelan. Pertama begini, dia menjelaskan keimanannya tidak pakai dalil. Benar. Dia tidak pakai data. Dia mengatakan surganya begini-begini. Padahal itu tidak punya data. Saya minta datanya gitu. Nah kemudian saya tunjukkan ya. Bahkan dia mengatakan tidak adil kalau perempuan itu tidak diberikan juga sama seperti laki-laki. Ini ya saya tunjukkan di terjemahan baru. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini di terjemahan LAI-nya dihilangkan kata istri. Mari kita lihat dalam King James Version-nya. Dalam King James Version-nya kita akan menemukan kata istri di sini. Tidak ada kata suami. And everyone that had forsaken house or brethren or sister or father or mother or wife. Dan di sini tidak ada husbandnya. Yesus saja tahu loh kalau tidak adil memberikan perempuan juga tectus receptusnya. Kita baca yang teks Yunaninya. Madera, fatera dan juga goneika. Ini goneika ini kata untuk apa? Untuk istri ini. Ya. Jadi tolong kalau seandainya kalian mau berdiskusi dengan kami bawa data, kalian jangan samakan. Semua manusia itu sama cara berpikirnya. Ya, kamu bilang istri saya enggak mau di poligami, itu kan istri kamu. Iya. Apalagi istri kamu bukan muslim. Ya. Benar. Kalau Jadi kita gitu, bicara, enggak bisa ingat ya, satu lagi yang perlu kamu. Sarai itu adalah ibu bangsa-bangsa. Dia bahkan memberikan budaknya bernama Hagar untuk dinikahi oleh Abraham biar punya anak. Yakub itu istrinya 2 adik kakak, Rahel dan juga Lea. Rahel dan Lea ini bahkan memberikan budaknya Zilfa dan juga Rahel, Lea, Bilha dan juga Zilfa dijadikan istri untuk Yakub. Tanpa poligami kalian tidak punya Tuhan. Lalu tiba-tibanya kalian mengatakan bahwa
orang-orang poligami itu tidak punya moral. Kalian mau mengatakan Daud, Salomo, Abraham, Yakub tidak bermoral? Tunjukkan kalau di kitab kalian dilarang poligami itu di mana? Di mana di kitab kalian dilarangkan poligami untuk umat awam sementara nabi-nabinya sudah berpoligami? Di mana? Di mana? Di mana? Jangan cuma bicara tanpa data. Saya harus lembut-lembut ngomong nih biar nggak di-ban sama TikTok nih. Ya, saya aja sebagai laki-laki Unia, kalau misalnya laki-laki itu memiliki persyaratan, memiliki syarat-syarat yang cukup untuk poligami, dan istrinya juga memiliki iman yang kuat. Nah ini loh, iman yang kuat dari seorang istri, iman yang kuat. Kemudian dari seorang suami itu syarat-syaratnya terpenuhi. Mampukah dia adil secara lahir dan batin? Baik dari segi nafkah lahir, nafkah batin, dari bentuk sandang pangan papan, dari bentuk perhatian, pendidikan dan kasih sayang, bimbingan menuju jalan ilahi Rabbi. Nah, kalau seandainya laki-laki itu mampu, saya nggak bisa langsung katakan, oh moral kamu nggak bagus ya karena istrimu dua. Tapi ketika saya lihat wanita yang punya suami dua, mau dia kaya, mau dia adil, mau dia bisa melayani suaminya secara adil, saya tetap katakan wanita seperti itu tidak baik. Ya, jadi bagaimana mungkin Tuhan memberikan hadiah 70 orang laki-laki kepada perempuan? Di dunia saya sudah masuk akal. Gitu teman-teman. Ini tidak bisa memang. Nah ini ada yang tanya lagi, istri Bapak Rahmat berapa? Saya belum punya istri teman-teman, belum punya istri, dan doakan semoga saya jadi punya istri ya segera, hanya satu ya, hanya satu. Kenapa? Karena pertama keadilan saya tidak mampu untuk berpoligami, yang kedua saya tidak mau poligami. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, Itu apa namanya? Akun ini barusan tadi apa namanya tadi yang naik? Uni nggak apa sih? Uni aja ya? Atau coba dicek, hilang dia akunnya. Iya, biasanya agak 10 menit tuh nih. Hilang beneran, hilang permanen. Dirungkat beneran. Yang tadi Rifa aja nih, Rifa aja. Rifa. Ya. Kalau Rifa itu ya akunnya satu lagi, nggak apa-apa lah. Jadi saya kalau melihat laki-laki yang mampu adil, hidupnya kaya, kemudian ketika dia punya istri dua, misalnya istrinya selalu dibawa jalan-jalan, dibelikan apapun yang dia mau, kemudian istrinya pun tertawa keduanya. Ketika saya bertemu laki-laki seperti itu, saya nggak bisa katakan langsung, oh kamu moralnya nggak baik, nggak bisa. Tapi ketika perempuan mau jasmaninya kuat, bisa melayani suami dengan adil, memberikan nafkah lahir batin dengan adil, tetap saya akan katakan itu yang tidak baik. Artinya memang ya Islam itu sesuai dengan logik, dengan akal. Lantas tadi saya mengerti yang Uni tanyakan. Kalau dia mengatakan bahwa aktivitas hubungan ya di dalam surga itu dikatakan hal yang mengurangi kesucian surga. Nah, Uni minta tadi ayatnya mana, dalilnya mana dalam Alkitab Anda mengatakan bahwa ketika melakukan seperti itu di dalam surga, maka itu adalah dikatakan perbuatan yang sifatnya duniawi atau sifat yang kotor. Tapi nggak bisa, membuktikan dalil nggak bisa. Bahkan telah dijelaskan sendiri oleh Unia di report akunnya kan. Sedikit ya, saya tambahkan lagi. Pertama, teman-teman kita yang non muslim ini sebenarnya yang memiliki hati kotor dan otak kotor itu justru si penuduh sebenarnya. Ini contoh ya, ini contoh. Rahmat dia punya 2 istri misalnya. Dia hidupnya bahagia, isinya tidak masalah. Orang yang lihat dia yang sakit hati. Jadi yang sebenarnya yang kotor itu siapa coba? Orang yang mengatakan ini kok bisa punya suami istri 2 atau yang si Rahmatnya? Rahmat dengan istrinya baik-baik saja, tapi yang otaknya kotor adalah karena dia tidak mampu. Nah jadi mohon maaf, sangat fatal ketika teman-teman Kristen membahas tentang poligami. Pertama, tidak ada larangan poligami. Bahkan Martin Luther mengatakan, ya Martin Luther pendiri gereja reformasi ya, dia mengatakan tidak ada larangan poligami dalam Alkitab. Itu siapa yang bilang? Martin Luther. Ya, jadi ketika kalian
mengkritisi poligami, kalian perlu tahu bahwa bahkan Daud, Abraham, Yakub itu tidak pernah dihukum karena poligami. Gitu ya. Palingan orang tuh jawab Uni bahwa Salomo dia nggak nabi. Daud itu nabi, Ayo, Yakub silakan. itu nabi. Elang. Daud itu nabi. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Nama saya Elang Barat, umur saya 52 tahun. Masya Allah. Agama saya Islam. Masya Allah. Nah, jadi saya mau nanya tadi sama Uni Ripa ini. Ya. Saya tanya, dia kan bahas surga. Ya. Saya mau tanya dia, karena saya kurang masalah agama ini kurang. Saya tanya dia tadi, apakah seorang perempuan yang sudah bersuami melakukan zina masih bisa masuk surga? Oke, saya jawab ya. Jangankan perzina, Pak. Dalam Islam seorang PSK saja memberi air minum kepada seekor anjing saja diberikan oleh Allah ampunan. Jadi Tuhannya umat Islam ini Maha Pengampun dan tidak ada manusia yang bersih dari kotoran, Pak. Andai Allah izinkan dosa kita terlihat dosa Bapak, dosa saya, malu kita nggak mampu, Pak, menundukkan muka kita. Tapi ternyata inilah Islam itu, di mana Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Makanya Allah izinkan kita masih hidup untuk meminta ampun kepada Allah. Apa-apa yang telah kita lakukan. Kalau Bapak bertanya tentang zina, ini pertanyaan aneh. Jangankan zina, orang yang membunuh saja Allah izinkan kalau dia bertaubat. Konsep dalam Islam kan seperti itu. Gini loh, di Ripa ya. Aku nanya itu karena aku nggak tahu, makanya aku tanya. Iya kan, sudah saya jawab ya, Pak ya. Tunggu deh, aku tanya, bilang dulu. Aku nggak tahu, makanya aku tanya. Tapi Ya, sudah saya jawab Ripa ya. tadi lain. Jawaban di Ripa tadi lain. Di Ripa jawab tanya sama ibumu gitu. Di Ripa bilang. Oh maaf ya, saya pikir Bapak Oten. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya pikir Bapak Oten ya. Karena kita itu menghadapi makanya Oten aku ya, sering mohon bilang maaf. tadi sama hostnya naik gitu. Ya sorry saya Karena pikir ada Bapak itu. Oten. Ya, karena saya Iya, banyak musuh memang. dari Oten. Pasti bahasanya ke ini, Pak, ke apa namanya? Ya masa muslim nanya hal gitu. Mohon maaf ya, Pak ya. Bapak nggak pernah sama sekali sekolah Iya, Islam. bukan. Nggak, saya tanya saja dah. juga, Bentar. Bapak pernah nggak sekolah Islam? pernah. Lalu Bapak, menurut Bapak perzina itu gimana? Nggak masuk surga gitu? Aku nggak tahu, makanya kalau tahu nggak mungkin. Katanya ku Bapak tanya. pernah masuk sekolah Islam katanya. Iya, Mungkin nggak sempat belajar itu nggak, nih. Bapak tahu nggak bagaimana esensi Tuhannya umat Islam itu? Tahu kalau di Islam Nah, terus? kalau Allah itu mau memaafkan segala dosa umatnya. Nah ya sudah, terus? Cuma adakah yang begini, Nah. yang maksud gini, apakah orang berzina itu yang udah tak punya suami dia berzina masih bisa masuk surga? Gini, itu yang kutanyakan. Kenapa saya tadi menjawab seperti itu di Komal, Mbak? Di typing. Pertama, pertanyaan ini bukan pertanyaan umat Islam. Mohon maaf. Dan Bapak bilang Bapak juga pernah sekolah Islam. Tiba-tiba Bapak mempertanyakan sesuatu. Mohon maaf ya, Pak ya. Anak saya umur 9 tahun itu tahu kalau Allah itu Maha Pengampun. Bahkan ketika dia salah, dia tahu kok Allah kan Maha Pengampun ya, Bu ya. Aku berdoa sama Allah. Mohon maaf ya, Pak ya. Pertanyaan ini saya mustahil bisa mendengarkan pertanyaan seperti ini dari umat Islam. Tapi ternyata Bapak mempertanyakannya. Mohon maaf, saya tidak mau mendiskreditkan keilmuan Bapak. Tapi ya sudahlah ya. Karena pertanyaan Bapak itu bermuatan seperti pertanyaan teman-teman Oten. Jadi saya jawab seperti itu gitu. Karena saya pikir itu bukan pertanyaan serius. Mohon maaf. Yaudah ya, karena yang kita tadi aku khususkan nanya, aja teman-teman gini Kristen. loh. Ya, intinya saya sudah jawab ya Pak ya. Mohon maaf tadi ya. Oke. Katanya nggak enaknya tadi, masalahnya jawabnya itu Sinur. karena ibu udah meninggal, jawabannya adik kayak gitu. Ya, Jadi ya yang saya aku kan, bilang tadi, Pak, kami kan berhadapan dengan teman-teman non-muslim juga, Pak. Di sini nggak bisa baper-baperan, Pak. Karena yang saya hadapi banyak kali teman-teman bukan Kristen dan yang pertanyaan pakai, Bapak tuh, cuma pertanyaan Bapak itu bukan jawabannya pertanyaan adik umat itu Islam. nggak enak loh. Ya Iya, gini karena Pak ya. saya pikir Bapak non-muslim. Masa pertanyaan umat Islam seperti itu? Jangan kan Gini orang ya, Pak, ya. berzina, orang membunuh saja bisa masuk surga. Kan aneh Ya, gitu. izin ya Pak ya. Lanjut, Ini Bapak Rahmat, ini ya. katanya umurnya 52, seumur sama bapak saya di kampung ya Pak ya. Saya melihat Bapak ini keringat terbayang ayah saya sedang di rumah gitu. Jadi mungkin saya langsung aja tuh di poin Pak ya. Jadi sini saya klarifikasi sebagai host, itu hanya terjadi kesalahpahaman saja ya. Yang tidak perlu sejatinya kita perpanjang sebagai pribadi yang sudah dewasa gitu. Karena memang
tadi Unirifa mengatakan bahwa menurut dia yang typing seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan sejatinya bukan semestinya dari orang Islam yang memang betul sudah paham tentang itu gitu kan. Dia beranggapan bahwa yang tanya itu mungkin dari teman. Iya, Ngelek, gini ngelek, loh. ngelek. Gini loh. Ngelek, host. Ya intinya udah Pak, saya sudah menjawab dan saya minta maaf karena ternyata Bapak Muslim ya. Kalau Bapak ingin menanyakan kaidah fikih, Bapak punya ustadz ya. Ini kan ruang kristologi nih Pak. Ini ruang debat lintas agama. Bapak salah kalau bertanya tentang ilmu Islam karena saya pendiskusi lintas iman. Bapak mending tanya Ustaz Wafi sama Bang Ali tuh. Mereka punya kaidah fikih yang luas, tentang ilmu fikihnya pun luas ya. Nah, terkait tentang pertanyaan Bapak, mohon maaf, itu kalau umat Islam saya rasa bukan pertanyaan yang sangat-sangat ini dengan umat Islam, makanya saya nggak percaya kalau yang bertanya itu umat Islam, makanya saya katakan hal seperti itu. Mohon maaf ya, Bapak selesai ya, kita lanjut ke yang lain. Mohon maaf Pak ya, kita turunkan ya. Semoga sehat selalu Pak. Tapi kalau kasih jawaban sekali ditengok loh orangnya. Nggak bisa Pak nengok orang-orang di sini Pak, 1.200 orang mau dilihat nggak bisa Pak. Saya pendiskusi di sini bercampur antara umat Islam dengan OTEN Pak. Mohon maaf Pak ya, bukan Bapak saja yang harus saya hadapi ya. Dan saya bukan ustazah ya Pak. Bapak tanya saja sama Bang Ali sana. Saya ini pendiskusi. Bapak belum tahu aja kalau saya lagi keluar tanduknya. Ini udah lembut sekali nih saya nih. Kita loh lagi di perang ini, perang argumentasi. Iya masa. Oke, silakan Nur Leli, selamat malam. Assalamualaikum, udah bisa dibantu. Nggak menurut Rahmat coba nggak logika nggak menurut Rahmat umat Islam bertanya tentang seorang wanita berzina masuk surga atau enggak? Kira-kira masuk akal gak pertanyaan dari umat Islam seperti itu menurut Ahmad? Kita tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, jangankan orang berzina, kalau orang bertobat pasti masuk surga. Yang pertanyaannya kalau dia berzina terus mati dalam keadaan berzina, masa dipertanyakan juga hal seperti itu? Kan lucu gitu loh. Jadi saya nggak percaya bapak itu tadinya Muslim, tahu-tahu dia ngaku sebagai Muslim gitu ya. Ya. Emang saya kemudian bangga kadang-kadang bawah. teman-teman Islam kok kebanyakan. Oh lu Islam ya? Bentar ya Kak Nur Leli ya. Soalnya temanku nama. Oke. Nah, kadang-kadang gini juga Uni, sesuatu yang kita baca itu kadang-kadang kita bisa salah menerima, Contoh nih, saya kirim pesan misalnya ke Uni lewat WhatsApp. Misalnya kan, Rahmat kamu lagi ngapain? Saya balas makan. Padahal waktu itu saya lagi memang di atas kendaraan, nggak mungkin lah. Iya Uni, saya lagi makan ini, maaf ya, nggak mungkin. Saya sering makan, kok. tapi kadang-kadang kebaperan ini loh dari sebuah tulisan. Nah, saya sering kok netizen. Ya Nur Leli silakan. Saya sering baper Iya, tuh, saya mau netizen tahu tanya kok. ini kan topiknya surga Islam ya, Bu. Jadi saya Kak Nur Leli ini orang apa? Orang Muslim atau non Muslim? Kristen. Oh, Kristen, siap. Dia juga udah pernah naik ini Kak Nur Leli ke room saya tentang poligami pertanyaannya. Ayo. Iya, Enggak, Sekarang itu tentang, Kak Nur Leli kalau menemukan poligami ahlinya. itu bukan ada tertulis, jangan itu dulu, ini topiknya surga Islam kan. Oke. Nah, Iya. nanti aja itu nak setelah ini lah. Saya catat nih Kak Nur Leli pertanyaannya. Kan dulu Adam kan waktu itu di surga. Karena dia melanggar, itu melanggar gak termasuk memakan buah kuldi. Ini Ibu nanya ke saya. Iya, benar. Dalam perspektif Islam. Iya. Ya, dalam perspektif Islam dia melanggar. Melanggar itu dosa nggak? Gini, saya katakan begini ya, dosa itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk, yang mana hanya Allah yang tahu. Kalau kita bertanya apakah dia berdosa, tidak ada keterangan di situ bahwa Adam berdosa. Bahkan dalam surah setelahnya ketika dia melanggar itu ada ayatnya berbunyi, "Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Di situ Allah mengajarkan cara bertobat pertama kali kepada Adam dengan memberikan kalimat taubat dan menerima kalimat taubat itu, dan Adam akhirnya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Maka tidak ada lagi terdengar bahwa Adam punya dosa dan segala macam. Begitu dalam Islam. Enggak. Kalau melanggar kan itu berarti tidak menuruti perintah Allah kan? Oke, ada pelanggaran yang dilakukan dalam umat Islam ini yang masuk ke ranah dosa, ada yang tidak disebut sebagai ranah dosa. Contoh ya, saya sebagai manusia ketika saya sedang berpuasa ya Bu, saya tidak boleh minum atau tidak boleh makan. Ketika saya khilaf saya minum Bu, itu justru menjadi rezeki buat umat Islam. Jadi tidak semua kesalahan itu adabnya Mbak Uni. Saya sudah jelaskan bahwa tidak ada data eksplisit yang mengatakan Adam berdosa. Bahkan sudah jelaskan bahwa Adam bertaubat, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam diterima taubatnya, apakah dia masih berdosa? Enggak, kalau itu kan nanti. Kalau dia kan waktu itu enggak pakai nanti. Ini pelanggaran nih. Sorry, makanya tidak pakai nanti. Surga, kan? Tidak pakai nanti. Mohon maaf, Dan tidak pakai nanti. Waktu itu pada saat saya itu dia jelaskan makan Bu. buah budi nih.
Ibu mau membantah saya pakai data. Kalau ibu mau membantah saya pakai data. Kalau ibu tidak mau mendengarkan jawaban saya dulu, ya ini saya jelaskan versi Al-Quran loh. Ini dengar ya. Kata Allah begini. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, ya Adam, masuklah ke dalam surga, makanlah apa yang diberikan kepadamu, jangan kau dekati pohon itu, kalau kau dekati kau termasuk orang zalim. Lalu Adam dihasut oleh iblis. Kemudian dia memakan buah kalau dalam Kristen itu buah pengetahuan ya. Kemudian apa? Fatalaqa Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Itu enggak pakai waktu, langsung fatalaqa Adamu mirabbihi. Adam kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Lalu bagaimana saya mau menjawab, Bu, sesuatu yang tidak ada eksplisit di Al-Quran bahwa Adam berdosa atau tidak? Mohon maaf, Bu, saya tidak boleh melampaui yang tertulis. Terus kenapa diusir dari surga kalau dia? Karena Allah sudah katakan, Allah wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sebelum dia berdosa saja, sebelum dia melanggar aturan Allah saja, dia sudah dikatakan akan menghuni dunia. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi. Berarti lalu bagaimana mungkin dia tetap diturunkan dari surga ya, Bu? Nah, ini yang perlu dipahami ya. Tuhan itu menetapkan segala sesuatu dengan pengetahuannya. Ketika Tuhan berkehendak menjadikan manusia di surga, apapun yang terjadi, prosedur jalan apapun yang terjadi, dia akan tetap tinggal di dunia. Karena Allah berkehendak dari awal dia untuk tinggal di dunia. Wa isqala rabbuka. Ini ayat sebelumnya loh, Bu. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu berkatalah Allah dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Iya. Oke? Itu. Nah, itu. kalau seandainya Adam tidak melakukan kesalahan, sebenarnya kalau dalam Islam itu kita mendapatkan hikmah dari sini. Maka ini Tuhan gagal. Karena Tuhan telah tetapkan bahwa dia akan tinggal di bumi, sebenarnya apapun yang terjadi, rancangan Tuhan tetap akan berjalan. Karena Tuhan menetapkan segala sesuatu dengan pengetahuannya. Contoh, ketika saya ini akan masuk jurang atau tidak masuk jurang, Tuhan sudah tahu duluan, Bu. Tuhan sudah tahu duluan. Itu kalau dalam konteks siapa Tuhan ya, karena Allah yang berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Dalilnya saya ada, bukan asumsi. Ketika malaikat bertanya, ini saya jelaskan secara data dalam Al-Quran ya. Ingat, saya tidak berhak memberi paham, karena paham itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya jelaskan pelan-pelan, Ibu dengarkan ya. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata malaikat pada waktu itu, kenapa hendak menjadikan manusia di bumi? Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan merusak bumi, sementara kamu wa nahnu nusabbihu, dan kami mensucikanmu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan menyebut memuliakan namamu. Apa jawabannya Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak diketahui malaikat. Wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma iha ula in kuntum shodikin. Lalu setelah Adam diajarkan, wa'alama Adam diajarkan dulu, Bu. Setelah diajarkan tentu ada tes, Bu. Kalau kita secara psikologi saja, kita diberi ujian setelah kita belajar, Bu. Adam diajarkan dulu oleh Tuhan, kemudian dibanggakan di hadapan makhluknya yang bernama malaikat. Lalu malaikat ditantang, wahai malaikat, sebutkanlah apa yang diajarkan kepada Adam. Apa kata malaikat? Subhanaka anta la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya kami tidak tahu apapun kecuali apa-apa yang kau ajarkan kepada kami. Malaikat tahu, tidak maha tahu, tapi Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh Adam. Ternyata betul ketika Allah perintahkan Adam untuk disujuti, untuk hormat dari malaikat-malaikat, disitulah pembuktiannya kemuliaan manusia. Kalau iblis dia salah, dia minta penangguhan waktu untuk menjadi semakin tersesat. Adam berbeda, ketika dia khilaf, dia meminta ampun. Maka inilah the best one, manusia yang diciptakan sangat hebat, luar biasa. Ketika dia salah, dia minta ampun, bukan seperti iblis yang malah menyesatkan banyak manusia. Inilah kehebatan manusia. Nah, karena apa? Tuhan mau menunjukkan juga kepada kita bahwa ternyata kita manusia ini punya free will. Kalau Adam pada waktu itu tidak mengikuti, Adam jangan kau makan pohon itu. Dia makan, maka dia jadi robot. Jangan kau ke sana, dia diam saja. Apa kata Tuhan? Ini pembuktian bahwa kita punya kehendak bebas. Adam bisa melakukan kekhilafan, Adam bisa terhasut, Adam bisa cenderung untuk berbuat salah.
Dan tidak semua kesalahan dalam Islam itu dihukumi dosa, Bu. Tergantung. Karena niat yang dihukum, karena yang dihukumi dalam Islam itu ke niatnya itu. Untuk apa niatnya melakukan hal itu? Jadi kurang lebih seperti itu. Ada hal lagi yang ingin ditekankan terkait apa yang saya jelaskan, monggo. Jadi menurut Islam Adam itu meskipun nggak makan buah kuldi atau enggak, tetap aja diturunkan ke bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya sudah berulang-ulang membacakan ayat ini, Bu. Dan saya tidak mau seolah-olah saya lebih tahu dari Tuhan. Oke, tapi menurut literaturnya kan gara-gara makan buah kuldi makanya diturunkan ke bumi, Mbak. Allah sudah ciptakan surga dan neraka lebih dahulu. Kemudian Allah sudah tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Pertanyaan saya, Bu, apakah Tuhan tahu siapa yang mengisi neraka? Tentu Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tidak melarang kita masuk neraka semuanya? Bu, pertanyaan-pertanyaan Ibu ini adalah pertanyaan yang seolah-olah ingin menjengkal pikiran Tuhan. Mohon maaf ya, karena gini, Allah itu memberikan informasi tentang Allah kepada kami. Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah menguji manusia. Ya. Allah menguji manusia, dan ternyata logiknya dalam Islam itu sebelum manusia diuji diajarkan dulu. Ya, Dan saya mau makanya tanya ujian lagi. pun semampu manusia. Ya, silakan. Nah, kan surga itu tempatnya kudus ya. Kalau neraka kan tempatnya iblis itu. Kenapa iblis kok bisa masuk neraka, masuk surga buat menggoda Oke. Adam? Sedangkan surga itu tempatnya Allah dan para malaikatnya tempatnya Sorry. No. Tidak ada dalam Islam itu bahwa Allah bertempat di surga. Mohon maaf, jangan samakan paradigma Kristen dengan Islam. Mohon maaf. Oke, surga itu tempat yang kudus nggak? Kok bisa iblis bisa masuk ke surga menggoda Adam? Surga tempat yang kudus. Dalam perspektif maksudnya itu, tidak bisakah Tuhan Anda mengizinkan orang berdosa masuk ke surga? Seperti itu. Ada ketidakmampuan Enggak, yang iblis. Maksud saya iblis. Iya, begini. Iya, saya bicara tentang iblis yang berdosa. Ketika ada Tuhan, dia punya tempat yang dimana tempat ini dibersihkan. Apakah dia sebagai otoritas tertinggi tidak bisa memberikan izin kepada siapapun yang ingin masuk ke dalam surga? Saya tanya dulu. Ini Tuhan punya SOP juga berarti. Ya, kalau Kita bicara kalau tentang di Tuhan loh. Alkitab kan Kita bicara surga tentang nggak ada Tuhan. tempat bagi iblis. Iblis itu Gimana pasti dalilnya? neraka. Dalilnya enggak. Ibu tunjuk dalilnya. Jadi kita bicara pakai dalil. Jangan Ibu bilang di Al-Qur'an. Saya minta Ibu bawakan dalil. Nah, dalam masalah ini saya akan jelaskan perspektif ulama. Ada beberapa ulama yang mengatakan Allah mengizinkan. Ya, tidak ada yang bisa mengizinkan selain Allah. Kalau Allah sudah izinkan, jangankan iblis masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Kalau bertempat di surga pun iblis, kalau Allah izinkan, memang ada yang bisa menolak. Oh, Itu berarti bukan iblis hal yang diizinkan Allah untuk masuk ke surga. Sebentar dulu, Gitu ya? saya jelaskan. Jangan disimpulin dulu, karena justru ini blunder buat iman Ibu nanti. Kalau bisa saya balikin soalnya bahaya gini loh. Bentar. Saya bisa tunjukin loh, saya bisa Lili. tunjukin. Kan di surga. Justru iblis Bentar itu dulu. bentar, Anda jangan kejang-kejang dulu. Justru yang terbalik itu adalah terciptanya iblis ada di surga Anda. Iblis itu tercipta di surga Anda, Bu. Anda jangan blunder kalau dengan saya. Saya sudah ceritakan, menurut beberapa pendapat ulama, yang menggoda Adam adalah setan. Setan itu adalah sifat yang melekat pada manusia, di mana dalam Al-Quran dikatakan bahwa setan dari kalangan manusia juga ada. Setan dari kalangan jin juga ada. Maka itu kenapa kan dikatakan bahwa sifat setan itu, ingat ya, iblis dengan setan beda loh. Sifat setan itu mengalir di darah anak manusia yang disebut dengan hawa nafsu. Ya, jadi ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Lalu pertanyaan saya, mustahilkah bagi Tuhan mengizinkan iblis masuk ke surga untuk menggodai Adam? Mustahil tidak? Itu, jawab itu. Iya. Saya cuma tanya, Uni Rifa, apakah Allah mengizinkan iblis masuk ke surga untuk menggoda Adam? Bu, kalau tempatnya Allah suci mengizinkan, saya minta jangankan di tempat kami, di surga Anda iblis terbentuk, Bu. Di surga Anda lah iblis terbentuk, ada perang naga, kemudian iblis kalah, maka dia jadi Itu kan iblis. alegoris, Mbak. Kalau Oke, kalau itu mau metode tanya apa soal yang itu, metode apa yang Anda gunakan mengatakan itu alegoris? Pertanyaan saya, aku dan Bapak satu alegoris atau bukan? aku dan Bapak satu, memang rohnya satu, rohnya Nah, sama. pertanyaan saya itu alegoris atau harfiah? Aku nggak ngerti soal Dari mana Anda bisa menjelaskan ini harfiah, ini alegoris? Metode apa yang kalian pakai orang Kristen menjelaskan kitab kalian? Saya Ini loh. menggunakan tafsir para ulama. Tunggu dulu. Setan berperang.
Anda tidak tahu ya bahwa iblis dalam iman kalian itu berasal dari malaikat yang memberontak. Kalian pikir dia berontak di bumi? Kalian pikir dia berontak di Taman Eden? Makanya diturunkan ke bumi, kan Adam di bumi. Makanya Nah, iblis saja Adam terbentuknya di digodain, surga iblis di kalian bumi. gitu loh. Kalau di Islam kan nggak beda, Bu. Loh, iblis itu Kalau- terbentuknya kalau di di mana? Islam- Tunggu dulu, iblis itu adanya di mana awalnya? Dia adanya di mana awalnya? Malaikat yang memberontak Dia merontak di mana? di surga. Ya Tapi kan sudah, diturunkan di surga ke Anda aja bumi. tercipta iblis kok. Kok Anda bilang surganya Di bumi. di surga Anda saja tercipta Mbak iblis Uni kok. ini kan diturunkan ke bumi iblisnya, bukan iblis Iya, dinaikkan tapi kan ke surga. terciptanya loh, gini ya. Ketika dalam Islam juga memahami seluruh malaikat pada waktu itu termasuk iblis adalah penghuni surga. Lalu kemudian dia ingkar kepada Allah dan Allah usir dia. Lalu dia meminta penangguhan waktu kepada Allah dan Allah izinkan itu. Kenapa Anda berkata bahwa mustahil bagi Allah mengizinkan iblis masuk ke surga? Itu pertanyaan yang harus Anda jawab dari dasar literasi Islam. Tunjukkan kepada saya bahwa tidak mungkin Allah mengizinkan iblis ke surga. Jangan pakai paradigma Anda. Sedangkan iblis tercipta di surga Anda, parameter Anda saja tidak mampu Anda penuhi, Bu. Iblis saja terciptanya di surga Anda loh. Bukan Lalu Anda tercipta, bertanya, Bu. Itu memberontak terus saya diturunkan tanya dia ke berontaknya bumi. di mana? Berontaknya di mana? Kan dia Surga. mau jadi yang tertinggi. Berontaknya jadi surga Penyamain kok. Allah. Bentar, Iya, di mana bentar sih saya pakai iblis pertegas aja Uni. itu? Kak Nurleli, Ah. menurut keyakinan kakak, iblis itu dibentuk di mana? Nggak dibentuk, dia memberontak terus diturunkan ke bumi. Memberontaknya di mana? Makanya jadi iblis, Memberontaknya di mana? Memberontak di mana? Memberontaknya di surga, tapi kan dia malaikat. Jangan pakai kata tapi. Saya nggak pakai kata tapi. Iblis dalam keyakinan kakak itu memberontak di mana? Di surga. Surga. Berarti dia Bukan iblis, itu malaikat yang dulunya malaikat Iya. diturunkan ke bumi. Jadi yang memberontak di surga itu, yang memberontak di surga itu apa namanya? Malaikat atau iblis? Malaikat yang memberontak jadi iblis, diturunkan Loh, ke setelah bumi. setelah dia berontak jadi apa? Jadi iblis, terus Nah, diturunkan ke bumi. saat dia jadi iblis setelah memberontak masih di surga atau enggak? Enggak, di bumi. Ya karena diturunkan kan? Diturunkan. Kan diturunkan ke bumi. Enggak, ini Kalau anehnya ya. Bentar, parameter Islam surga. kan Bentar, iblis itu bisa ke surga. Bentar. Parameter surga suci saja sudah diingkari dengan dogma Anda. Anda percaya bahwa iblis itu berontaknya di surga. Pemberontakan perang besar-besaran saja terjadi di surga. Kononlah katanya surga Anda kudus. Ini gimana coba? Itu kan apa namanya? Kamu nggak ngerti. Kalau nggak Ya, ngerti coba jelaskan jelaskan kepada Karena saya. kamu nggak terlalu ngerti soal itu ya, soal Saya teologis. tidak mengerti, Teologis ya. makanya Kalau Anda kamu jelaskan. mau bertanya, itu Komal Kristen terbuka 7. Saya ini Komal sudah itu berhadapan ada dengan Agatha, pendeta Anda. ada Esra Sinelia, Soru. Dengar. ada Pak Saya Erben. ini, Oh, Bu tanyain Nurleli. aja. Saya ini dengan Erben sudah berkali-kali diskusi dengan siapa? Esra Soru, MYM. Saya sudah berhadapan karena Anda masuk ke sini membawa parameter. Nggak bisa ditanyain tentang Al-Quran Loh, dan hadis. Anda kan bawa argumen. Semuanya sudah dijawab, Kan semua sudah dijawab. 7 jam. Loh, 7 jam satu hari kalau udah Anda ditanyain memaksa, Alkitab loh. Nggak bentar ada jalan dulu, kalian. kenapa takut? Gini Bu Nureli, ketika Anda mengatakan ini, loh, Nih. masa bisa? Lah saya konfirmasi ke Anda, emangnya di agama Anda nggak bisa Tuhan mengizinkan siapa yang masuk ke surga kalau dia mengizinkan gitu? Henok emangnya mati dulu dia ke surga? Enggak. Apakah Henok tidak berdosa menurut dogma kalian? Seluruh manusia sudah berdosa. Henok diangkat ke surga itu. Kenapa? Kok bisa kalau Tuhan menginginkan? Katanya nggak ada yang bisa masuk ke surga tanpa melewati kematian Yesus. Itu Henok naik ke surga auto tanpa kematian. Tuhan Anda saja mengangkat suka-suka dia. Kok siapapun ke surga? Kok Anda bilang surga kami suci, nggak boleh ada yang masuk bla 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 segala macam. Datanya mana? Suci sekarang kan tidak ada kawin mengawin. Kalau pengawin mengawin kan tidak Bohong, terus dalam kitab sesat. Wahyu aja Tuhan Anda kawin, Oh. anak domba ada perkawinan. Jangan bohong sama saya. Kawin anak domba kan itu. Bentar, Dalam bentar. penyatuan Di sini umat dikatakan ya, tadi, bentar. Tuhan. Nurleli, umat Kak itu. Nurleli, kakak mengatakan bahwa mengawin itu sesat. Coba, ada dalilnya nggak? Ada, janganlah sesat sebab di surga tidak ada kawin mengawin. Dalilnya jangan pelintir kitab Anda. Saya hafal kitab Anda. Jangan mempelintir kitab Anda. Awas, bacakan dalilnya. Apa lo, Jet? Saya lebih hafal dari Anda bahwa Yesus mengatakan di hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Seorang Janganlah Saduki sesat, kan? bertanya. Seorang Saduki bertanya tidak ada kawin mawin di hari kebangkitan. Yesus bicara tentang hari kebangkitan. Sejak kapan orang bangkit langsung auto surga?
Sejak kapan? Di mana itu diterangkan? Anda bangkit-bangkit langsung auto surga. Mana dalilnya? Makanya tunjukkan kepada Donsri tadi. Ada kebangkitan pertama, ada kebangkitan kedua. Jangan ngarang bebas di hadapan saya, Bu. Kalau mau tanya sama saya pakai dasar literasi. Udah ya Bu Nurlelia, kita kasih kesempatan yang lain ya. Halo, halo. Ya, halo. Ini kan tentang bukan surga enakan mana kan? Enakan Islam. Enggak, kita nggak nanya enakan mana, kita Kan cuma kamu nanya. tanya tadi sama yang cowok sebelumnya itu. Enakan mana Pak? Kalau surga Islam sama surganya Kristen? Penyembahan. Saya nggak katakan enak mana Kalau surga secara Islam. kedagingan sih enakan surga Islam Pak. Tapi Allahnya benar nggak gitu loh? Bentar, saya Allahnya nggak ada benar nggak itu katakan apa, cuman ilusi. Bunda. Mau kupanggil Bunda nggak? Nggak apa. Nah, saya Ini nggak loh, ada tadi ini loh. diskusi mengatakan bahwa surga Islam itu lebih enak daripada surga Kristen. Yang saya tanya tadi, kira-kira nih di Yerusalem baru mana lebih enak daripada kehidupan dunia? Ibu nyimak nggak sih? Iya, Re. Ya, Yerusalem baru kan itu surga. Ya, kan? terus saya bilang surga Islam lebih enak di mana? Kan kamu ngomong tadi di bumi aja enak kan? Kalau lebih enak. Ya, surga gitu loh. kami Islam nggak di Kalau bumi, Bu. Di surganya Kristen itu cuma nyanyi, penyembahan gitu kan? Ya, bukan saya yang bilang, teman Anda tadi. Enggak, saya mau tanya, ini benar bukan enak nggak enaknya Tuhan Allah Anda itu benar apa enggak gitu loh? Apa sih ini? Apa Kalau yang definisi benar, Tuhan yang benar? kamu Oke, ini bentar. Kalau Cuma Anda gitu. bertanya kepada kami, apakah Tuhan kami benar atau tidak? Tunjukkan apa yang dimaksud dengan kebenaran di hadapan saya, Anda jelaskan dulu. Biar kita tahu preposisinya. Jalan. Coba, apa kebenaran? Al-Baqarah Oh, 5. kebenaran itu Berubah apa? Yahudi jadi kera, nggak terbukti kan? Ibu, Saya- bahas Anda dulu mau- kebenaran itu apa? Anissa ditulis orang yang kalau nggak saya percaya, bisa Tuhan melakukan kepalanya hal itu dipelintir juga. ke belakang, Baik. itu nggak terbukti. Tuhanmu saja satu membunuh anak yang menyusui di dalam pangkuan ibunya. Satu, Tuhanmu loh meminta upeti perawan 30, banyak orang diminta. Bilangan pasal 31 nomor 25. Tuhanmu Itu kan- membunuh itu kan kitab orang anak sejarah. kecil Bilangan, 30. kenapa Kitab kalian- sejarah itu Tuhan yang Kitab berbuat atau sejarah tidak? itu kan bangsa Amalek yang memerangi Saya Israel. tanya, itu Tuhan yang bekerja atau tidak membunuh anak kecil yang berteriak kepada Elia, Bukannya botak, Allah naiklah juga botak. membunuh dengan air bah. Enggak jawab Lah dulu. makanya Membunuh jawab manusia. parameter kebenaran Dengan itu apa? apa? Jawab apa kebenaran itu? Anda kan Kebenaran bertanya itu apakah Tuhan kamu sesuatu benar yang atau tidak? ditulis tapi tidak terbukti. Itulah kebenaran. Oke, tunjukkan Bi- kepada saya di dalam kitab Anda tertulis ketika Yesus mati di tiang salib, bukit terbelah, orang-orang kudus bangkit dan dia berjalan-jalan. Buktikan itu, kalau tidak bakar itu ayat karena itu salah sudah menurut Anda. terjadi, Mana? ditulis Mana? apa itu? Mana Sejarawan sejarahnya? itu. Mana sejarawan? Ada dong, Mana tunjukkan? ditulis sama Tunjukkan, sejarawan tunjukkan. juga. Yosef Kalau Flavius Anda mampu menunjukkan saya dibaptis menulis malam ini itu. juga. Tunjukin. Coba, Nur Leli. Baptis saya malam Coba ini. tunjukin di mana Allah Tunjukin. Tunjukin juga kepada saya. Anda punya parameter itu. Mukjizat Musa bisa nggak Anda buktikan ke sekarang Kan masih itu ada? Ini tertulis di pertanyaan. kitabmu. Oh ini Loh, lama-lama. kalau Yesus nubuatannya banyak yang membenci umatnya, banyak membenci Tuhan Yesus. Nggak usah lari-lari Bu kayak kodok. Anda tadi mengatakan penyembah setan pun di Hollywood itu membenci Tuhan Yesus termasuk kalian. Jadi tunggu, jangan menfitnah. Sejak kapan kami membenci Yesus? Ini orang kok fitnah mulu ya dari tadi ya? Sejak kapan kami membenci Yesus? Hei, Anda dari tadi cerocos tidak bawa data dan Anda memfitnah kami umat Islam membenci Yesus. Sejak kapan kami membenci Yesus? Kamu tahu nggak semua? Justru di kamu dunia yang ini mengutuk membenci Yesus. Tuhan Baca Galatia pasal 3:13. Kamu yang mengutuk Yesus. Nggak pernah umat Islam mengutuk Yesus. Kok kurang ajar pindah-pindah kami umat Islam? Enak aja nih. Yang Nggak terima Oke. saya. Itu. Galatia, Baca coba Galatia pasal Ibu 3:13. Nur Leli. Kristen. Ibu Baca Nur ayat. Leli, Galatia 3:13 coba baca. Aja nuduh-nuduh umat Islam dari bacain tadi. aja. Loh, Ibu nggak hafal? Satu, dia mengatakan, kok Tuhan kamu benar atau tidak? Saya minta parameter kebenaran itu Benar. apa? Kamu bilang Benar, sesuatu yang semua tidak terbukti. yang dinubuatkan Mana itu pembukti? terjadi. Ya, mana pembuktiannya bahwa ada orang kudus Ada bangkit perang waktu di Yesus mana-mana, mati. terbukti. Tunggu, Israel yang menyebabkan perang dalam siapa? satu hari terbukti Dengar. tahun 1948. Mana? Merdeka dalam satu hari Satu-satu terbukti lah. nubuatannya. Satu-satu. Mana satu-satu? Orang Israel diperangin orang Aduh, sekitarnya, bahas dia satu terbukti dulu. dan menang terbukti. Apa sih ini? Bahas satu dulu. Makanya ini kan Terbukti. kan Apa dua sih? Allah ini. Allah kota Mekah sama Allah Israel nih. Bu Nur Apa Leli. ini? Dia ngomong apa sih ini orang nih? Allah kota Mekah gitu loh. Bu Nur Leli, ini izin ya. Tadi Bu Nur Leli minta dibacakan Galatia 3:13, oke?
Galatia 3:13. Dengar ya, Bu Nurleli. Ini loh, Kristus saya bacakan, diam dulu. Ibu diam dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, yang bilang Yesus terkutuk siapa? Coba kami atau kalian? Kita itu. Kan yang terkutuk itu harusnya penjahat. Yang terkutuk Yesus di salib penjahat. itu harusnya Berarti Yesus penjahat. berarti Tapi Yesus penjahat. Dia terkutuk karena kita. Karena dosa kita gitu. Berarti dia penjahat karena dia Ini terkutuk. buktikan aja Allahmu itu memang nyata gitu loh. Oke, Bumi. coba tanya, apakah Kita ngomong Tuhan? surga Ini Islam. malah oke, cari-cari oke. penyakit ini Oke. orang. Buktikan aja Allahmu itu Oke, nyata. oke, saya tanya, bagaimana cara membuktikan bahwa Tuhan itu nyata? Coba, apa yang Anda mau? Bukti apa? Saya tanya. Nubuatannya gak terjadi. Ali Imran 3:110 umat Islam adalah umat yang terbaik. Nyatanya umat Islam di Indonesia adalah IQ yang paling terendah. Mana dari datanya? se-Asia Datanya Tenggara. mana? Enggak, Datanya cari mana? aja di Data? anu, Data barusan mana? keluar kok. Aduh, Ada. kalau ngomong Cari nih, aja. Bu, saya Aku ini bisa istrinya open. Yesus, Bu. Bu, saya istri Yesus, percaya? Ya, Saya istri Yesus, percaya nggak? nggak bisa. Kalau ngomong cuma cocotologi, siapapun Jadi, bisa mengaku jadi umat Tuhan. terbaik menurut Kalau Anda bicara gimana? tolong tunjukkan data. Saya mau riset dari secara akademis, tunjukkan di hadapan saya. Iya. Anda bilang umat Islam Ya. adalah umat Nanti aku IQ-nya rendah. nanti Oke, post oke, di- oke. di- Saya di terima, saya storyku terima. ya. Pak Jokowi itu IQ-nya rendah ya. Pak SBY IQ-nya rendah, Pak Soekarno IQ-nya rendah. By the way, mereka orang Islam. Lupa Anda ya, Ya, kalau jelas. presiden negara ini adalah orang Islam dan mereka IQ-nya rendah ya. Anda akui itu ya. Kenapa? Jangan lari, Bukan, jangan bukan. lari. Bukan, Anda kenapa mengatakan kok umat lebih Islam IQ-nya lebih tinggi rendah. dari orang Singapura. Saya tanya, apakah Pak Jokowi Anda bandingkan itu dengan IQ-nya rendah? Singapura. Lah Singapura 738 km luasnya. Bentar Unia. Oh Nurleli, Katanya umat kalau terbaik. ibu membandingkan Katanya umat IQ umat terbaik. Islam, itu nggak bisa dengan IQ umat Islam di Singapura. Enggak, umat terbaik itu Astagfirullah. menurut Anda tahu tidak siapa presidennya di Singapura? Tahu perdana menterinya siapa? Nggak tahu. tapi kan tetap aja. Tanya, Anda Yang tahu bikin siapa perdana menterinya teknologi Singapura? orang non muslim, ya kan? Ini nih saya kasih tahu nih, Peraih nih. Nobel Nah. orang non muslim. Mana sebutin Umat terbaik namanya? masih Dari ada tadi itu ngomong apa? mulu Apa nih orang nih. terbuktinya gitu loh. Allahmu itu terbuktinya apa gitu loh. Apa bukti apa yang Anda mau? Emangnya Bukti orang Kristen Allah. orang terhebat di dunia? Mana Umat buktinya? terbaik Kamu itu buktikan. apa? Ini kok Habis gitu jadi makan kayak babi, kayak makan ngeyel-ngeyel. Enggak babi gini. boleh. Ibu Makan Nurleli babi mau boleh. Kalau Ibu terpaksa nggak Nurleli, boleh, itu maksudnya apa gitu loh? Dalam Ibu hal Nurleli. Dari tadi ngomong nggak jelas nih, Bu. Sebelum saya turunkan Ibu ya, Ibu tadi mengatakan bahwa silakan buktikan bahwa saya Ini nih, Tuhan. bentar, Ini ini loh, nih saya Oke. tunjukin. Kamu, Anda, perempuan dengar dulu ya. Ini kamu lihat nih siapa Ini ini? Ini mau- orang mana mau nih? ngomong surga, Anda tahu enggak? Islam dan Kalimah Yakub Oten. Muslim yang jadi presiden Cuma, perempuan pertama. jelas. Lu baca, lu lihat nih perempuan Oten, lihat nih. Tokoh Islam internasional Halimah Yakub Muslim yang jadi presiden perempuan pertama di Singapura. Lu pikir nih Oten nih, lu pakai tuh, lihat tuh data itu. Iya tapi secara Ya, tapi. garis besar. Tapi. Muslim itu lebih itu lebih pintar. Lah banyak cerita Lebih kamu entah pintar. apa aja ngomongnya. Teknologi di mana-mana itu orang non muslim gitu. Loh, yang menciptakan apa, yang menemukan ilmu kesehatan siapa? Nggak malu kamu kalau ngomong gitu di hadapan Muslim. tuh. Semuanya non muslim kebanyakan. Non Muslim. Aduh, Nobel aja Nobel apa doang? udah lompat-lompat ya. Dia udah lompat-lompat. Peraih Nobel, Pertama dia Nobel kabur-kaburan. apa doang Islam itu. Nobel itu siapa yang membuat? Nobel itu siapa yang membuat? Ini Hei, perang hei, aja hei, sejarah dia. kita deh. Yang membuat Israel Nobel itu aja siapa? 22.000 kilometer luasnya. Oten, saya tanya, yang membuat Kalah Nobel itu kota siapa? Mekah. Kan Ngelawan nggak jelas Allah dengan dia. Israel gak bisa Tahu menang. nih. Nah, Justru sekarang ini, kenapa kok Tuhan kamu itu nggak bisa membantu IL untuk meraih itu semua tanah itu? Bertahun-tahun loh mereka dibantu lagi sama Amerika, dibantu lagi sama negara lain. Kok Tuhanmu nggak mampu cuman mengambil secokot aja doang, kok nggak berani Tuhanmu? Itu kamu harus pertimbangkan itu. Cuman melawan beberapa orang saja Tuhanmu ketar-ketir kok. Aneh ini orang. Dari tadi ngomong apa ini cewek gitu. Ini paparasi mau naik, nggak usah dulu bang, saya tahu tujuan abang naik mau ngapain. Paparasi ini teman saudara kita dari Muslim ya, saya tahu nanti kata-kata apa yang mau abang bilang ke Nurleli. Soalnya ini musuh bebuyutan. Sabar bang, istighfar di bawah ya. Enggak, biarlah aja lah dia kayak gitu. Aduh, siapa lagi mau naik nih teman tadi? Omega Jaya ini Islam nggak nih?
Ibu. Yang open kamera ada nggak? Saya jelaskan ya, kalau kalian mau adu-adu siapa yang pintar, ingat ini negara ini presidennya tuh muslim. Kalian Benar. mau merendahkan presiden-presiden kita. Kalian tahu tidak, pejuang-pejuang kita mayoritas muslim. Kalian mau merendahkan itu. Dan lagi pula nggak layak Anda itu membanding-bandingkan intelektual agama satu dengan agama lain. Karena di setiap agama itu ada. Bahkan orang ateis pun, si Hawking itu pun otaknya pintar. Lalu Anda pikir itu Tuhan Anda yang bikin dia pintar gitu? Dia nggak nyembah Tuhan Anda. Jadi tolonglah, satu kalau ngomong satu-satu, tema apa yang mau diangkat? Nyonyot dari tadi. Anda pikir saya bisa, Anda pikir saya ini orang yang baru ketemu sama Oten kayak Anda? Salah Anda. Nih Halimah Jacob nih, muslim yang jadi presiden pertama, perempuan di Singapura nih. Lu bilang IQ-nya orang Islam rendah nih, kurang ajar nih. Di Singapura aja presidennya perempuan muslimah lagi. Udah ya, ini udah saya tampar ya. Mau minum nih. Oke. Elon, selamat bergabung, selamat malam. Anda bisa kami bantu di sini? Halo, selamat malam. Iya. Saya mau nanya sama Uni dong. Oh, kakak Halo, Mas Islam. Uni. Kristen, dari profilnya aja udah kelihatan. Oke. Ya monggo apa pertanyaannya? Saya mau bertanya Uni, di Islam itu Nabi Musa, Abraham, Yakub, Ishak itu diakui nggak? Diakui dong. Kalau diakui ada dalilnya di mana gitu? Ada. Banyak. Ada banyak dalilnya. Ah, berarti Islam mengakui adanya Nabi Musa, kan? Iya. Wah, ini ada dalilnya. Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus ya. Jadi Nabi Musa itu diberikan kitab Torah kepada beliau untuk kaumnya. Kemudian disusul dengan rasul-rasul setelahnya, begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Itu dalilnya bahwa Nabi Musa dipercayai sebagai nabi. Lanjut. Berarti Nabi Musa punya ini kan, di atasnya punya Tuhan kan, punya penciptanya kan? Oh, iya dong. Penciptanya siapa Uni? Allah. Allah. Berarti kalau Allah, berarti yang di Keluaran, yang tertulis di Keluaran 15 ayat 1 itu nyanyian Musa dan Israel itu gimana Uni? Gini ya, satu, jangan pernah membandingkan kitab suci Anda dengan Al-Quran. Karena kitab suci Anda itu hasil karangan manusia yang kita tidak tahu siapa. Coba kalau memang Anda tahu, bisa nggak Anda sebutkan kepada saya siapa penulis kitab Samuel? Benarkah kitab Musa itu ditulis Musa? Siapakah yang bentar dulu, sebentar. Aduh sayang, saya belum. Ya, Kalau kalian mau bertanya, biarkan saya menjawab. Pasti jawaban lebih panjang dari. Iya Uni, oke. Waduh. Mulai nih. Nggak bandit lagi ya? Iya. Cobalah kakak dulu bilang ke teman-temannya dulu. Janganlah main-main repost. Biar kita diskusinya enak. Jadi gimana dong? Gantung dong. Bentar, dia naik lagi tuh pakai akun yang lain. Aduh. Capek teman-teman kalau main-main. Takut, nggak ada yang takut. Ketikannya di bawah, bilangnya takut. Siapa yang takut? Nah, ada lagi nggak ya Nuni ya? Abang aja yang jawab, bisa nggak? Abang. Abangnya aja yang jawab, Bang Rahmat aja yang jawab karena Uninya kena bandit ya. Saya sih mau bertanya ini gitu loh. Gua aja dulu kak, gantung. Ada dua Nuni itu ada. Nih, ayo nih.
Lama kali di upnya. Astagfirullah. Ayo. Oke. Uni ini, tapi Uni, saya salut loh sama Uni. Udah mati-mati bangkitnya beberapa kali nih satu malam ini. Gak perlu nunggu 3 hari. Enggak, ini akunnya banyak. Emang harus punya. Kalau orang-orang kayak saya ini fighter harus punya akun banyak. Oke, saya jelaskan takutnya ya. nanti saya yang rungkat. Enggak, Patut saya coba. tetap layar teman-teman. Enggak. TikTok itu udah ngedetek saya. Jadi begini, siapa namanya Alone, kita pelan-pelan karena kita harus dari sisi akademis. Dan saya ini bukan tidak bisa kalian intervensi ketika menjawab ya. Saya ini tidak akan menjawab seperti mau kalian. Saya menjawab sebagaimana Islam perintahkan untuk menjawab itu. Kita bicara tentang Musa dalam 2 perspektif. Pertama perspektif Bible, yang kedua perspektif Al-Quran. Nah, kita sama-sama percaya bahwa 2 kitab suci ini dari Tuhan. Maka kalau kita membandingkannya, maka kita harus membandingkannya secara akademik. Mana kitab yang betul-betul firman Tuhan. Nah, Anda kan membawa kitab ulangan lalu mempertanyakan kepada saya dengan jawaban perspektif Al-Quran. Tentu tertolak. Kenapa? Kebenaran mutlak dalam Islam adalah Al-Quran. Cara kalian membuktikan bahwa Al-Quran salah, cari kesalahan Al-Quran. Kalau saya mampu membuktikan bahwa kitab Anda tidak bisa dikatakan firman Tuhan alias kitab suci, saya mampu lakukan itu. Nah, kalau kita bandingkan, dalam Islam sendiri kami tidak percaya bahwa Nabi Daud itu mencuri istri orang. Kami tidak percaya bahwanya nabi-nabi itu terhina seperti yang dituliskan dalam kitab Anda. Kami tidak percaya yang namanya Nabi Lut itu, Nabi Lut itu tidak mungkin tidur dengan anak-anaknya. Nabi Nuh ya, Nabi Lut. Kami tidak percaya dengan penulisan sejarah yang ditulis oleh manusia yang bahkan tidak tahu siapa yang menuliskannya. Nah, cara menemukan kebenaran itu adalah dengan mengujinya. Ujilah Al-Quran. Kalau Al-Quran salah, ajukan kepada kami, buktikan bahwa Al-Quran salah. Kalau Bible itu banyak kesalahannya, saya mampu buktikan itu. Nah, Oke, ini kalau membandingkannya jangan Uni. bandingkan antara 2 itu. Oke, Kak Nela ya, Nela Mariati namanya ya. Mohon Bu open kamera Kak, ini 9.116 pengikutnya, level 9 saya lihat, biar diskusinya enak gitu kan. Teman-teman banyak yang request ini open kamera. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Enggak, saya lihat bentar. enggak open kamera, enggak apa-apa ya. Jangan dipaksa. Nggak apa-apa sih. Cuman request aja tadi. Udah Uni, udah aku boleh Temenin anak saya ke toilet sebentar. Ngomong aja, saya dengar kok. Anak saya ke toilet kok, bentar saya temenin. Baik, terima kasih penjelasannya. Jadi kan tadi kan Uni bilang jangan dibandingin perspektif antara Al-Quran dengan Alkitab. Nah, saya di sini bukan mau bandingin. Saya Bukan membandingkan, bukan. Jangan menjadikan Bible Anda sebagai parameter kebenaran lalu mengadu dengan Al-Quran. Mungkin saya salah tadi ya, bukan. Oke. Kan boleh, silakan Anda bandingkan kalau mampu. Nah, saya mau nanya, tadi kan kata Uni kan bahwa Alkitabnya kita dibuat oleh manusia gitu kan. Artinya boleh Uni buktikan dengan surat Al-Maidah 21. Al-Maidah bacakan saja biar saya tahu tangkapan. Jangan ketika kalian yang membawa premis lalu saya yang repot-repot membawakan dalilnya. Bacakan saja. Bacakan saja, bacakan. Al-Maidah 21. Iya, bacakan saja sayang. Masa Anda tidak membacanya? Ketika Anda membawa syubhat buat kami, masa kami harus membantu Anda untuk menyerang Al-Quran kami? Kan lucu ini. Saya kadang keselnya dengan teman Kristen tuh gini loh. Kalau membaca Al-Quran, mempertanyakan Al-Quran tuh enggak pernah baca sampai selesai. Bahkan enggak mengerti. Kalau saya ngerti apa dalam Bible, baru saya tanyakan gitu loh. Al-Maidah berapa tadi katanya? Ya, 21. Merepotkan kita. Merepotkan umat Islam jadinya kan? Ya 21 ya Kak ya. Nah, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuhmu. Nanti kamu menjadi orang yogi. Jelaskan. Saya sudah bacakan. Monggo, pertanyaannya. Nduk, silakan Nduk, ngomong Nduk. Udah saya bacakan. Itu kan dalam kurung Palestina. Nah, saya mau bertanya. Oke. Kalau memang benar Al-Quran itu bukan revisi, maaf ya, bukan buatan manusia zaman sekarang, atau masa kini sebelum nabi-nabi nih, kenapa di situ dituliskan Palestina? Sementara ya, Palestina itu adalah sebutan baru. Boleh dijelaskan kenapa? Oke, ini ya, saya tunjukin dulu ya. Palestina itu baru ya.
Oke. Iya, itu Itu Anda kan sebenarnya itu bentar tahun sebentar. keberapa gitu Nih, loh, baru iya sebutan sabar-sabar. pastinya. Ya. Ya, oke. Sementara di Alkitab itu tetap dia Bentar, masih bentar. Kanaan gitu. Saya mau Oke. bertanya Oke, lagi. sabar sayang. Bentar. Oke. Anda baca terjemahannya ya. Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Mm-mm. Anda tahu di situ Palestina di dalam kurung kan? Oke, saya bacakan bahasa Iya. Arabnya. Mm. Ya qaumid khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Di mana lafaz Palestinanya dalam bahasa Arabnya? Palestinanya. Ya, Saya kan pakai bahasa Arab nih. Tunggu saya baca dulu. Ya qaumid khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Mendengarkan kata Palestin atau Palestin? Mendengarkan katanya? tidak. Oke, sebentar. Duh. Jangan berpindah. Saya tidak mau berpindah. Mm-mm. Sekarang, oke. Anda baca Kejadian pasal 10 nomor 14. Kenapa sudah ada Filistin di situ? Ya, memang pada saat itu bangsa Filistin yang ada di situ. Baca dulu. Kejadian berapa tadi? Bahkan Gaza pun sudah ada di kitab Anda dan kitab Amos. Kejadian 10 ayat Kejadian 10 nomor 14. ayat 14. Kejadian 21:32. Filistin. Orang Patrusnya orang tua. Ya kan pada dasarnya kan memang orang-orang dahulu kan memang bangsa-bangsa Nah, Filistin dan bangsa jadi itu. sebenarnya yang cocok Anda koreksi itu kitab Anda, bukan kitab Ya. kami yang tidak ada kata Palestina. Justru yang ada Filistin, bahkan Gaza pun ada di kitab Anda. Di kitab Amos tertulis kitab Gaza. Juga Kanaan. Memang kan Sayang, dialektika paham tidak? Ibrani dengan bahasa Arab itu bahasa serumpun. Ukhti bahasa Arabnya, akhot bahasa Ibraninya. Tidak mungkin Palestina juga ditulis di bahasa Ibraninya karena bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu serumpun. Dialeknya banyak berbeda. Contoh. Abraham jadi Ibrahim. Akhot jadi ukhti. Abba jadi abi. Anna jadi ani. Ya nggak mungkin lah ketika Palestina jadi Palestina tetap Filistin. Anda baca Filistin. Berapa kali Filistin di situ? Filistin, kejadian, Filistin. Banyak sekali kata Filistin. Ini saya kasih datanya nih. Uni bilang Filistin itu sama dengan Palestina gitu. Berarti Saya kan begini, Anda kan tadi bilang itu kan Palestina kan baru muncul. Kok Anda ini justru yang ada di kitab Anda itu semua tuh Filistin tuh. Tuh yang banyak di kitab Anda justru Filistinnya. Filistin. Ya sudah, kalau gitu kenapa koreksi kitab kami yang tidak ada kata Palestinanya? Justru di kitab Anda yang Filistin. Bahkan di kitab Anda dalam kitab Amos, saya tanya, di kitab Amos sudah ada Gaza juga itu. Bahkan itu dibawa orang Kristen. Tengok Tuhan sudah membenci Gaza dari dulu. Ya memang itu kan sudah tertulis juga Uni di Alkitab. Ya sudah, kok berarti koreksilah kitab Anda itu pembuktian bahwa kitab Anda adalah karangan manusia. Ini loh, Uni sekalipun terjemahan, kenapa dia disebutkan dengan nama Palestina gitu? Kenapa? Ya iyalah, kan ulama. Kenapa nggak diikuti sesuai dengan bahasa Arabnya aja gitu loh? Kenapa? Loh, kok Anda ngatur-ngatur ulama kami ketika ada penjelasan dari Al-Quran itu yang dimaksud daerah itu adalah Palestina, kok Anda bilang ya janganlah bawa Palestina? Ini macam apa ini diskusi kayak gini Berarti nih? kan nggak ori lagi gitu loh Uni. Itu kan padahal Apa yang disebut dengan ori? Saya tanya, apa yang disebut dengan ori? harusnya kan apa yang bangsa yang pada saat itu atau tanah nama sebutan di situ itu yang dituliskan. Bukan Saya tanya apa yang disebut dengan ori? Yang disebut dengan ori apa dulu? Aduh, Ori itu ini kayak ibu yang tadi lagi nih. Asli. Oke, asli. Tunjukkan kepada saya kitab ori Anda. Tanah Kanaan oke ada. Bukan tanah Kanaan, kitab Anda yang orinya saya minta. Ini kan Anda bicara kitab saya kan tidak ori. Saya minta kitab Anda yang orinya. Duh, katanya ori sudah tidak asli. Saya minta. Oke, saya tunjukkan bahwa di kitab Anda ada palsu ya. Oke. Ada terjemahan. Anda tahu tidak artinya kitab sesuatu yang ori itu? Sesuatu yang ori itu yang asli. Kalau ada palsu berarti tidak ori ya. Percaya gitu? Kalau ada yang palsu dalam kitab Anda maka itu tidak ori. Sepakat tidak? Bisa Uni buktikan di mana? Bisa. Saya tuh Coba, kalau bicara tuh pakai data. Dari tadi Anda tidak mampu membuktikan parameter kalian yang kalian bawa di hadapan kami ya nih. Gimana sih ya? Saya membuktikannya pakai data. Lihat dulu, ini saya buktikan pakai data nih. Saya tidak asumsi seperti Anda. Bentar. Sabar. Saya beda dengan kalian. Kalau kalian ngomong nggak bawa data dari tadi. Kami umat Islam coy. Umat Islam tuh pantang berbicara tanpa dalil.
Kristen juga seperti itu. Mana dari tadi? Ada nggak saudara-saudara Anda aja nggak ada yang bawa dalil dari tadi? Uni menentang saya bahas keluaran itu. Uni bilang Loh, jangan dibandingkan. Di kitab Ini Anda saya itu banyak Filistinnya, walaupun itu merujuk ke suatu bangsa. Dengar dulu sebentar. Anda kan bilang gini, Uni, kenapa di terjemahan kitab Uni, di kitab Uni ada Palestina? Saya tunjukkan mana kata Palestina, tapi menunjukkan satu tempat. Ketika ulama merujuk bahwa tempat yang dimaksud adalah Palestina, itu sudut pandang ulama dari tafsiran yang dijelaskan oleh Nabi berdasarkan hadis dan riwayat. Artinya, kami diberitahu di luar Al-Quran bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah Palestina. Tanah Palestina. Maka ulama menekankan, makanya ada tanda kurung di situ Palestina. Lalu Anda bilang, kan Palestina belum ada nih, kok justru di kitab Anda Palestina sudah banyak. Bukan aku bilang kan Palestina nggak ada. Aku bilang Palestina beda loh, Uni Palestina. Ya Allah, kamu pernah belajar bahasa Ibrani nggak? Lu pernah belajar bahasa Ibrani nggak? Nih orang ini ya. Uni, bukan Palestina, bukan. Dengar. Gue belajar bahasa Ibrani, bre. Gua nih belajar bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ada bahasa yang diibranikan kayak telepon itu menjadi telefonot misalnya, atau dari television. Dengar dulu. Ini lagi kamu belajar bahasa Ibrani nggak dulu? Kamu belajar bahasa Ibrani nggak? Saya belajar nggak? Sedikit tahu. Ya sudah, jelaskan secara gramatikal di situ kalau itu ada kesalahan. Menurut berilmuwan dong ya. Filistin itu berbeda dengan Palestina. Ya, jelaskan, coba jelaskan. Jelaskan secara gramatikalnya. Ini gimana sih ini ngomong kok nggak bawa data mulu nih Oten. Udah saya mau nunjukin ini. Di Mika. Ada di Jangan lari-lari dulu. Saya mau nunjukin kitab kamu itu yang palsu tuh, saya tunjukin nih. Kok takut? Apa yang saya takutin? Orang nggak bawa data dari tadi kok. Bawa data aja enggak. Mau buka ayat. Kitab saya Nih. Kok buka apa? Orang lari kemana-mana kamu nih. Jelas nih. Nih. Ini kamu lihat nih. Ini tafsir kitabmu ya. Saya punya aplikasi Biblemu ya. Nih, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ini ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kamu lihat ini dalam tafsir Yerusalemnya. Di dalam surga di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Pertanyaan saya, tidak asli sama dengan apa? Palsu. Oke, dan saya perkuat ya. Itu baru tafsir Yerusalem. Baik, saya perkuat lagi. Pantang bagi saya kalau bicara tidak pakai data ya. Nih. Kamu baca ini. Ini buku ditulis sama William Barclay. Siapa namanya? William Barclay. Kamu cross check aja sendiri siapa William Barclay ya. Kamu cari tahu siapa William Barclay. Dia dapat hadiah dari Ratu Inggris nih. Nih, teolog kamu nih. Kamu buka di halaman. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Gini kalau diskusi itu. Jangan cuman congor aja dari tadi kalian. Nyebelin. Saya baca buku capek-capek yang saya hadapin orang-orang nggak baca buku. Ya, nih. Percuma saya sekolah. Kalau kayak gini yang saya hadapin. Nah, ini. Kamu baca ini. Ini kitab. Ini William Barclay yang bilang ini. Bukan saya. Nah, nih. Nah. Makanya besok-besok belajar. Besarkan apa, Rahmat? Oke. Ini ya. Nah, kalau diskusi itu kayak gini, bawa data. Ini dari tadi nggak bawa data nih. Dalam terjemahan Authorized Version terdapat satu ayat yang kita hapuskan sama sekali. Ayat itu berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ini ayat Trinitas kalian sendiri, ayat palsu loh. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Terjemahan Revised Version menghapuskan ayat ini dan bahkan tidak menyinggungnya dalam margin dan tidak terdapat juga dalam terjemahan baru. Sangat pasti bahwa ayat ini tidak ada dalam teks asli terkodor ya. Kenyataan adalah sebagai berikut. Pertama, ayat ini tidak muncul dalam manuskrip Yunani yang lebih muda dari abad ke-14. Makasih keretanya, Masya Allah. Manuskrip nih, saya tuh pakai data, saya bilang. Manuskrip yang
bahkan manuskrip yang besar termasuk pada abad-abad ketiga dan abad keempat, dan ayat ini tidak terdapat di dalamnya. Tidak ada satu orang pun dari bapak-bapak gereja yang besar yang mengetahui ada ayat ini. Versi asli Vulgata yang berasal dari Jerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidah Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385 Masehi. Bayangkan, kamu bicara tentang buatan manusia, kamu membawa paradigma berpikirmu kepada kami, dan kamu tidak membawa nilai-nilai akademis dalam diskusi kamu. Kamu tidak membantah dengan sejarah, kamu tidak membantah dengan data, kamu membantah dengan paradigmamu yang kamu paksakan kepada saya. Saya membantahmu dengan data di bukumu dan aplikasi terjemahan kitabmu. Itu kan tafsiran manusia. Kitab kamu buatan siapa? Oke, kamu tidak terima. Oke, kamu tidak terima tafsiran manusia. Oke, ini saya tuh, aduh, bahaya kamu ketemu saya ini. Itu siapa pengarangnya itu? Boleh dijelaskan siapa pengarang bukunya itu? Ini kamu baca ini. Manusia ya, siapa aja bisa mengarang. Oke. Berarti lebih hebat kamu daripada dia. Bukan, ya. Tafsiran manusia ya. Nih tafsiran manusia nih kamu bahas ini tafsiran manusia nih. Coba nah, nih. Saya screenshot dulu. Udah jangan kabur-kaburan. Kamu tanya sama pendetamu, kamu tanya aja. Nih. Duh, ini kamu makanya sekolah teologi biar tahu. Buku ini buku apa? Screenshot. Oke. Tanya sama pendetamu itu biar nggak gelagapan dia, biar pecah-pecah lidahnya. Kok kabur? Kemana dia? Jangan pergi dulu, belum selesai nih. Katanya pendapat. Bentar. Langsung OTW pendeta. Ya, nih dengar ya. Kata dia tidak terima pendapat manusia. Kamu baca, dekku, baca ini. Baca ini 1 Korintus pasal 4 nomor 9. Sebab menurut pendapatku. Hei, ini pendapat manusia ini, kau percaya kalian? Allah memberikan kepada kami para rasul. Ini pendapatku. Berapa kali ya Paulus mengatakan pendapatku di sini? Menurut pendapatku. Tetapi menurut pendapatku. Hei. Hah? Bahkan ada pernyataan Paulus bukan dari Allah. Ya, bukan dari Allah. Ya, nih bukan mengikuti firman Allah. Nih. Ya. Menurut pendapatku loh ini. Mana ini? Nah ini doh. Ini menurut pendapatku banyak. Ini ada satu lagi nih ayatnya nih. Ini nih. Nih. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal. Ini pendapat orang ini. Ini kitabnya sendiri pendapat orang kok. Bahwa Palestina nggak pernah belajar bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa serumpun dengan bahasa Arab. Banyak lafaz-lafaznya. Makom itu tempat. Dalam Ibrani juga makan. Di bahasa Arabnya ada kata makan. Sama-sama tempat itu. Aduh. Mana dia? Oh, Alon ini udah ada lagi. Jadi dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Ketika kemudian bahkan tempat Yehuda pun ada tempatnya di dalam Yerusalem itu. Jadi satu bangsa itu dia akan menetap, maka nanti bisa jadi menjadi nama itu. Contoh kayak Israel. Israel itu nama orang kemudian menjadi tempat. Itu hal yang lazim terjadi. Yang lucu adalah di kitab kamu sudah ada itu semua. Berarti intinya gini kan, kalau di Musa apa intinya? Kalau mau menyimpulkan pakai data lah. Yakub, berarti Tuhan yang sama kan yang disembah. Iya, berarti jangan kamu tuduh Musa pernah menyembah manusia yang berkelamin. Sayang, tunjukkan kepada saya Musa, Abraham menyembah kepada manusia. Tunjukkan. Baca di Keluaran 15 ayat 1. Baca di Keluaran. Ya, Keluaran 15 ayat 1. Tunjukkan kepada saya nama Yesus dalam kitab Perjanjian Lama. Aduh. Di situ tertulis ya. Pada Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian itu bagi Tuhan yang itu Yesus bukan? Aku menyanyi bagi Tuhan. Saya tanya, adakah lagu-lagu ini di Al-Quran tertulis? Saya tak. Ini kitab kamu nggak mungkin lah berbahasa Arab. Saya tanya di mana Yesus dalam Perjanjian Lama dan disembah oleh Musa dan disembah oleh Abraham. Tuhan manusia yang disembah oleh ini mengerikan nih. Ada orang-orang yang dari Kristen mengaku. Silakan bacakan. Oke. Dalam Keluaran 17 ayat 1 kan menjelaskan tentang Keluaran 15. Oke. Nyanyian Musa dan Israel. Kok sejak kapan Musa nyembah Yesus? Aneh-aneh aja ini. Saya mau nanya. Nggak malu-malu ini. Tadi kan Uni bilang
Apa di Islam ada Iya, mana Musa dan dalilnya Musa? kalau Musa menyembah Yesus? Uni sayang. Mana, tunjukin. Itu jelas tertulis. Musa dan Israel itu sedang bernyanyi. Bernyanyi untuk siapa? Untuk Tuhan kan? Tuhan itu Ya siapa? mana Tuhan di situ Yesus? Loh. Mana? Kok maksa-maksa ini? Mana orang baru Mulai yang nih. menyembah Yesus? Adakah Cari-cari di penyakit. Al-Quran atau ada Cari-cari orang penyakit Islam nih. menyanyikan lagu ini? Gini ya, syariatnya Nabi Musa dengan syariatnya Nabi Muhammad itu berbeda. Yang kedua, kamu kembali lagi meletakkan Biblemu sebagai parameter kebenaran. Saya sendiri tidak pernah memaksakan dibaca kebenaran dulu, Al-Quran. dibaca dulu, Bentar, Cak. kamu baca Baca ini. dulu, Bang, biar- Baca dulu ini orang buktinya. dengar Eh, ayatnya. mana kata Yesus? Kalau saya nanya, saya minta kata Yesus di mana? Mana ulang? Saya bacakan. Oke. 1 sampai ini. Oke, ayat berapa? sampai- Ayat berapa? Ayat berapa? Sampai 6. Ayat berapa? Ayat 1 sampai 6. Ulangan Keluaran berapa? 15 ayat 1 sampai 6 kan. Ulangan keluaran. 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 15. Oke, ayat berapa? Ayat 1 sampai 6. Nah, oke, mari kita baca. Yuk. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, ke kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mana Musa, mana di sini Yesus? Di ayat berapa nama Yesus? Aku mau nanya gini, tadi kan Uni mengakui bahwa Musa itu ada di Islam kan? Berarti Mana ini Musa itu bukan Yesus? Tuhan. Tuhannya itu Mana siapa? Yesus di Tuhan sini? Yesus dong. Iya, mana Yesus di sini? Emang ada di itu di Islam itu? Apa Tuhan sih ini? itu Mana Yesus di kekuatanku. sini? Ada nyanyiannya rupanya di situ. Di Kristen ada nyanyiannya. Ini Yesus mana di sini? Aduh, nih orang. Mungkin dia Mana mau Yesus di framing sini? nih, mau membawa bahwa Tuhan itu adalah Yesus, mungkin. Mana tunjukkan kalau Tuhanmu atau Cari-cari Tuhan yang Musa penyakit Yesus? ini. Nih. Saya kasih kamu data ya. Nah, sama Ini, penyakit ini. Ini bukti kalau Musa tidak pernah menyembah laki-laki ya. Musa tidak pernah menyembah laki-laki. Ya, ini saya kasih kamu data. Jadi kalau sama saya itu jangan asumsi lah. Kok asumsi? Sejak kapan Bani Israel itu juga menyanyi loh. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Elohenu Ehad. Pernah nggak kalian nyanyi kayak gitu? Intinya Kalian menyangkal Tuhan Yesus. pernah kok Intinya menyangkal gitu. kok menyangkal nggak peduli aku enak aja kau ini Yesus nggak ada di kitab perjanjian lama kok nih tetapi Tuhan berfirman bentar nih ya katanya aku menyangkal Yesus, mari kutunjukkan siapa yang menyangkal Yesus nih ya. Aduh, parah kali nih. Dibilangnya nyanyi Musa. Sejak kapan nyanyi Musa kayak nyanyi klen itu, kayak dangdutan pakai nyanyi pop? Sejak kapan? Nih saya tanyakan, bentar dulu saya nyanyikan. Sejak kapan? Memang sejak kapan Loh, malah nyanyi di tanah sini. pakai bahasa Indonesia, weh. Sejak kapan tanah itu bahasa Indonesia? Nih, dengarkan nyanyiannya Musa ya. Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Sejak kapan Kristen nyanyi gitu? Ayo. Mana kapan Kristen nyanyi gitu? Ada kalian nyanyi gitu? Nih, Nggak ada. kutunjukkan ya. Nih. Allah bukanlah